Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu ya. Dan buat kalian yang sudah subscribe, makasih banyak. Semoga rezekinya lancar, sehat selalu, dan semua cita-citanya dikabulkan. Amin. Yuk, langsung aja kita mulai videonya. Matahari sore itu menggantung rendah di ufuk barat, menyapu lembut hamparan sawah yang berkilauan bagai permukaan kaca emas. Angin berdesir, membawa aroma padi yang mulai menguning, dan di kejauhan, suara gemericik air irigasi berpadu dengan bunyi jangkrik yang sudah mulai bangun dari tidur siangnya. Di sebuah gubuk kecil yang menghadap ke pematang, duduklah Bu Rahayu, seorang perempuan tua dengan keriput yang dalam namun mata yang tetap berbinar, seolah menyimpan rahasia panjang perjalanan hidupnya. Tangannya yang kurus memegang sapu lidi, menyapu halaman rumah dari daun-daun kering yang berjatuhan. Hari itu adalah hari yang damai, seperti kebanyakan hari lain di desa kecil ini. Bu Rahayu memang tidak lagi bekerja di sawah seperti dulu, kakinya sudah tak sekuat masa mudanya. Namun ia masih senang berjalan ke tepi sawah setiap pagi untuk sekadar menyapa para petani atau memungut batang padi yang tercecer. Bagi sebagian orang, rutinitas itu hanyalah kebiasaan orang tua yang sulit ditinggalkan. Tapi bagi Bu Rahayu, itu adalah caranya merasakan bahwa ia masih menjadi bagian dari kehidupan desa, bukan sekadar penonton. Di dalam rumah sederhana itu, hanya ada 2 kamar kecil, sebuah dapur dengan tungku tanah liat, dan rak bambu yang dipenuhi toples-toples kaca berisi biskuit sisa pemberian tetangga saat lebaran. Anak semata wayangnya, Andri, kini jarang berada di rumah. Pria itu bekerja di kota sebagai sopir truk logistik. Andri biasanya pulang sebulan sekali, itu pun hanya untuk mengantarkan sedikit uang dan bekal bahan makanan. Meski begitu, Bu Rahayu selalu menyambutnya dengan senyum lebar, tak pernah mengeluh meski hati kecilnya kadang merindukan kebersamaan yang dulu mereka miliki. Sore itu, Bu Rahayu duduk di bangku kayu, memandangi langit yang perlahan berubah warna menjadi jingga pekat. Tangannya sibuk mengupas jagung untuk persediaan makan ayam. Seekor ayam betina berwarna coklat muda mendekat, matanya berbinar penuh harap. "Sabar, Endok, ini belum selesai," katanya lembut, seperti sedang berbicara dengan cucu sendiri. Ayam itu mengibaskan sayapnya pelan, lalu berdiri di dekat kaki Bu Rahayu, seolah mengerti bahwa sebentar lagi rezekinya akan tiba. Sejak suaminya meninggal belasan tahun lalu, ayam-ayam di halaman, kucing liar yang sering singgah, bahkan burung-burung yang bertengger di pohon jambu belakang rumah, menjadi teman sehari-hari Bu Rahayu. Ia terbiasa berbicara kepada mereka dengan nada penuh kasih. Entah mengapa, hewan-hewan itu tampak nyaman berada di sekitarnya. Seperti ada aura hangat yang membuat mereka merasa aman. "Bu Rahayu, sore-sore kok masih kerja?" Suara lembut seorang tetangga, Mbak Wati, memecah lamunan. Perempuan muda itu membawa sebuah piring berisi pisang goreng hangat. "Ini tadi goreng kebanyakan, takut keburu dingin, jadi saya bawain ke sini," katanya sambil tersenyum. "Wah, rejeki sore. Terima kasih, Mbak Wati. Nanti saya ganti singkong rebus, ya," jawab Bu Rahayu, matanya berbinar bahagia. Kehangatan antar tetangga adalah hal yang selalu ia syukuri. Meski hidupnya sederhana, ia merasa tidak pernah benar-benar sendirian. Setidaknya, ada orang-orang baik yang peduli. Malam mulai turun, menggantikan cahaya jingga dengan selimut biru gelap penuh bintang. Di dapur, Bu Rahayu menyiapkan makan malamnya sendiri. Nasi hangat, sayur bening bayam, dan tempe goreng. Setelah makan, ia duduk di beranda rumah, menatap langit sambil menyeruput teh manis. Di kejauhan, suara lolongan anjing liar terdengar samar, bercampur dengan gemerisik daun di hutan yang tak terlalu jauh dari desa. Hutan itu selalu menjadi misteri bagi banyak warga. Beberapa mengatakan ada kawanan harimau yang masih berkeliaran di sana. Namun Bu Rahayu hanya tersenyum setiap kali mendengar cerita itu. Ia percaya,
Hewan-hewan itu tak akan mengganggu manusia jika manusia tak mengganggu mereka. Dunia ini luas, dan semua makhluk punya tempatnya masing-masing. Gumamnya lirih, seolah berbicara pada bulan yang bersinar pucat di langit. Namun, tanpa disadari, ketenangan malam itu sedang menyimpan gelombang tak terlihat. Gelombang yang akan mengubah hidup Bu Rahayu secara perlahan, seperti arus sungai yang diam-diam mengikis tebingnya. Malam itu ia tidur dengan nyenyak, tidak tahu bahwa perjalanan hidupnya sebentar lagi akan menapaki jalan yang tak pernah ia bayangkan. Jalan yang akan mempertemukannya dengan makhluk-makhluk yang dulu hanya ia dengar dari cerita orang. Dan semuanya akan dimulai dari sebuah kejadian kecil, kejadian yang tampaknya sepele, namun akan menjadi pintu menuju kisah besar antara manusia dan hewan yang akan dikenang sepanjang hidupnya. Fajar menyingsing perlahan di ufuk timur, menyingkap warna keemasan yang membasuh atap-atap rumah desa. Udara pagi itu segar, dengan kabut tipis yang menggantung di atas permukaan sawah. Bu Rahayu bangun lebih awal dari biasanya. Matanya terbuka begitu mendengar kokok ayam jantan yang bersahut-sahutan dari ujung kampung. Ia duduk di tepi ranjang bambu, membetulkan selendang tipis yang menutupi bahunya, lalu menarik napas panjang. Hari itu, entah mengapa, ada rasa ringan di dadanya. Langkah kakinya menyentuh tanah halaman yang masih basah oleh embun. Suara dedaunan yang tergesek angin seperti menyambut pagi bersamanya. Di dapur, ia menyalakan tungku tanah liat, menaruh panci berisi air, lalu mengiris beberapa potong singkong untuk direbus. Aroma kayu bakar yang terbakar bercampur dengan wangi singkong, menambah hangat suasana pagi itu. Setelah sarapan sederhana, ia berjalan ke tepi sawah, seperti biasa. Jalannya pelan, tetapi mantap. Ia selalu membawa bakul kecil dari anyaman bambu untuk mengumpulkan dedaunan kering atau batang padi yang tercecer, yang nantinya bisa dijadikan pakan ayam. Beberapa petani yang sedang bekerja menyapanya. "Pagi, Bu Rahayu." "Sehat, Bu," seru Pak Sarmo dari kejauhan. "Pagi juga, Pak Sarmo." "Alhamdulillah, sehat." "Bapak gimana?" jawabnya sambil tersenyum lebar. "Sehat, Bu. Cuma punggung mulai rewel kalau dipaksa jongkok lama-lama," jawab Pak Sarmo sambil tertawa kecil. Pagi itu sebenarnya biasa saja, hingga langit perlahan mulai berubah warna. Awan kelabu merayap dari barat, membawa aroma khas tanah yang siap diguyur hujan. Angin yang tadinya lembut mulai bertiup lebih dingin. Petani-petani di sawah mulai mempercepat pekerjaan mereka, berharap bisa selesai sebelum hujan turun. Bu Rahayu, meski sudah merasa angin kencang, tetap melangkah perlahan. Ia menyukai hujan. Bagi dirinya, hujan adalah kenangan. Setiap tetesnya mengingatkan pada masa lalu bersama suaminya, almarhum Pak Darto, yang sering mengajaknya berjalan di bawah gerimis sambil bercakap-cakap. Tidak ada yang lebih romantis baginya selain berjalan berdua dengan payung bambu, sementara suara hujan memukul dedaunan dan aroma tanah basah menyeruak di udara. Tetes hujan pertama jatuh di punggung tangannya. Ia mendongak ke langit, tersenyum, dan mempercepat langkah menuju sebuah gubuk kecil di tengah sawah, tempat para petani biasa berteduh. Namun baru saja ia hendak duduk, ia mendengar suara samar dari arah jalan setapak menuju hutan di ujung desa. "Meong." Suara itu lirih, nyaris tenggelam oleh derasnya hujan yang mulai turun. Bu Rahayu menoleh. Seekor kucing berbulu putih kotor terlihat berjalan pincang, matanya setengah terpejam. Nalurinya segera membawanya mendekat. "Astagfirullah, kamu kenapa, Nak?" ucapnya sambil meraih tubuh mungil itu. Bulunya basah kuyup, dan dari kakinya terlihat luka kecil yang sudah mulai bernanah. Ia memeluk kucing itu ke dadanya, melindunginya dari hujan. Hatinya langsung terenyuh. Kucing itu tampak lemah, tapi ia masih mengeong pelan, seolah mencoba memberitahu sesuatu. Dalam benaknya, Bu Rahayu berpikir mungkin kucing itu tersesat atau ditinggalkan. Ia lalu memutuskan pulang lebih awal,
membungkus tubuh kucing itu dengan selendangnya. Sesampainya di rumah, ia menyalakan tungku dan memanaskan air. Dengan sabar, ia membersihkan luka di kaki kucing itu menggunakan kain bersih yang dibasahi air hangat. Kucing itu meringis, tetapi tidak memberontak. Setelah selesai, ia memberinya sedikit nasi yang dicampur ikan rebus. Kucing itu makan perlahan, lalu tertidur di sudut ruangan. Hujan turun semakin deras di luar. Butirannya menghantam atap seng, menciptakan irama yang memantul ke seluruh ruangan. Bu Rahayu duduk di dekat pintu, memandangi hujan sambil menimang cangkir teh hangat. Dalam diam, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Pertemuan kecil dengan kucing itu seperti sebuah tanda. Entah tanda apa, ia belum tahu. Tapi ada rasa yang aneh, seperti sebuah awal dari perjalanan panjang. Malam itu, setelah kucing itu pulas, Bu Rahayu duduk di ranjangnya sambil merenung. "Kalau kamu tersesat, besok kita cari keluargamu, ya?" katanya pelan sambil mengelus kepala kucing itu. Ia menatap keluar jendela, ke arah hutan yang samar-samar terlihat di kejauhan. Petir sesekali menyambar, menerangi siluet pepohonan yang menjulang. Ada desir aneh di dadanya setiap kali ia memandang hutan itu. Hujan baru reda menjelang tengah malam. Udara menjadi sangat dingin. Kucing itu mendekat, meringkuk di sampingnya. Ia membiarkan makhluk kecil itu tidur di pelukannya. Bu Rahayu tidak tahu bahwa mulai malam itu, ia tidak lagi sendiri, dan bahwa hutan di ujung desa itu akan segera menjadi bagian besar dari kisah hidupnya. Dan di dalam hutan yang gelap itu, sepasang mata berwarna keemasan menatap diam-diam dari balik pepohonan, mengamati setiap gerak-geriknya dari kejauhan. Pagi di desa kembali datang dengan kesejukan yang khas, angin lembut membawa aroma tanah yang masih basah setelah hujan semalam, dan sinar matahari menembus celah dedaunan, menciptakan kilau-kilau kecil di rerumputan. Bu Rahayu terbangun lebih awal dari biasanya. Di sampingnya, kucing putih yang ia selamatkan kemarin meringkuk hangat. Nafasnya teratur, dan matanya kini terbuka sedikit, tampak lebih segar dibandingkan kemarin. "Pagi, nak," bisik Bu Rahayu, mengelus pelan kepala kucing itu. Ia belum memberi nama, tapi dalam hati mulai memikirkan panggilan yang cocok. "Putih." "Ya, putih aja," katanya sambil tersenyum. Kucing itu mengedip pelan, seolah mengerti. Setelah menyiapkan sarapan, Bu Rahayu mengambil sedikit ikan pindang yang ia sisihkan khusus untuk Putih. Kucing itu makan dengan lahap. Hatinya hangat melihatnya mulai pulih. Setelahnya, Bu Rahayu memutuskan untuk berjalan ke tepi hutan, bukan untuk alasan besar, hanya ingin mengambil beberapa batang kayu kering dan daun pisang untuk membungkus masakan. Tapi entah mengapa, ia merasa terpanggil untuk pergi ke sana pagi itu. Jalan menuju hutan melewati pematang sawah, lalu sebuah jalan setapak yang mulai ditelan akar-akar pohon. Burung-burung berkicau riang, kupu-kupu beterbangan, dan cahaya matahari memantul di genangan air sisa hujan. Namun semakin mendekat ke tepian hutan, suasana menjadi berbeda. Suara alam berubah lebih pelan, seolah makhluk-makhluk di sana sedang menunggu sesuatu. Di tanah yang masih lembek, Bu Rahayu melihatnya, jejak kaki besar yang jelas bukan milik manusia. Bentuknya mirip telapak kucing, tapi jauh lebih besar, sebesar telapak tangan orang dewasa. Ia berjongkok, menyentuh jejak itu. Tanah di dalamnya masih basah, artinya jejak itu belum lama dibuat. "Harimau?" gumamnya pelan. Ia pernah melihat jejak seperti ini waktu kecil, saat ayahnya yang seorang pemburu mengajaknya ke hutan. Tapi itu sudah puluhan tahun lalu, dan ia tak pernah mengira akan melihatnya lagi di dekat desa. Alih-alih takut, perasaannya justru aneh. Ada rasa ingin tahu, bercampur dengan penghormatan. Ia tahu, harimau bukanlah binatang jahat seperti yang sering digambarkan di cerita-cerita. Mereka hanya mengikuti naluri, menjaga wilayah, dan mencari makan. Selama tidak diganggu,
mereka akan menjauh dari manusia. Bu Rahayu mengambil beberapa batang kayu kering, lalu berjalan perlahan ke arah lebih dalam, hanya beberapa langkah dari batas hutan. Dari sana, ia bisa melihat pohon-pohon besar dengan akar mencuat dari tanah, lumut yang menutupi batu, dan suara gemericik air dari sungai kecil. Ia hampir merasa seperti disambut. Namun, nalarnya berkata ia tidak boleh terlalu masuk. Saat berbalik, matanya menangkap sesuatu. Sekelebat bayangan berwarna jingga dengan garis-garis gelap, bergerak cepat di antara pepohonan. Nafasnya tertahan. Ia tahu itu bukan anjing hutan atau kucing liar biasa. Itu harimau, dan dari ukurannya, sepertinya masih muda. Bayangan itu hanya muncul sepersekian detik, tapi cukup membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ia melangkah pulang dengan hati-hati, sesekali menoleh ke belakang. Tidak ada tanda-tanda harimau itu mengikutinya, tapi perasaan bahwa ia sedang diawasi tidak hilang. Sesampainya di rumah, Putih menyambutnya dengan mengeong keras, seolah menegur karena ia pergi terlalu lama. Iya, Bu pulang, kata Bu Rahayu sambil tertawa kecil. Ia menyimpan kayu bakar dan daun pisang di dapur, lalu duduk di beranda. Matanya tertuju pada arah hutan. Ia tidak merasa terancam, malah justru seperti ada ikatan yang mulai terbentuk, meski belum ia mengerti artinya. Siang itu, Mbak Wati datang membawa kabar. Bu, katanya semalam ada ternak kambing Pak Dul hilang. Katanya dimakan harimau, ujarnya pelan. Bu Rahayu terdiam sejenak. Ia tahu itu mungkin benar. Jejak yang ia lihat pagi tadi bisa jadi milik pelaku. Tapi di dalam hatinya, ia tidak ingin buru-buru menyalahkan. Kalau mereka lapar, wajar, hutan makin sempit. Jawabnya pelan. Mbak Wati menghela napas. Iya sih, Bu, tapi warga jadi takut. Katanya mau minta bantuan pemburu dari kota. Kalimat itu membuat hati Bu Rahayu berdebar tak nyaman. Ia teringat mata keemasan yang menatapnya semalam dari kejauhan. Jika pemburu datang, harimau itu mungkin akan mati. Padahal ia merasa hewan itu bukan ancaman bagi dirinya. Malam harinya, Bu Rahayu sulit tidur. Suara hutan terdengar jelas dari jendela kamarnya. Angin membawa aroma tanah basah bercampur dengan bau yang samar, bau hewan liar. Putih, yang biasanya tidur nyenyak, kini duduk tegak di dekat pintu, matanya menatap keluar dengan penuh perhatian. Di luar, di bawah sinar bulan pucat, sepasang mata keemasan itu muncul lagi. Tidak mendekat, hanya mengamati dari jarak jauh. Bu Rahayu dan harimau itu saling menatap dalam diam. Dan entah mengapa, di dalam hati perempuan tua itu muncul keyakinan, makhluk ini tidak akan menyakitinya. Tapi ia juga tahu, dunia manusia tidak sebaik itu. Warga desa, rasa takut, dan pemburu, semua itu bisa mengubah keseimbangan ini kapan saja. Dan pertemuan singkat malam itu hanyalah permulaan dari sebuah hubungan yang akan diuji oleh waktu, jarak, dan pilihan yang sulit. Langit malam itu bersih, hanya dihiasi sedikit awan tipis yang sesekali menutupi wajah bulan. Purnama bersinar penuh, memantulkan cahaya perak ke sawah yang menghampar, membuat butir-butir embun di daun padi tampak berkilau. Desa sudah terlelap, hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing liar yang terdengar. Bu Rahayu duduk di beranda rumahnya, mengenakan selendang tebal. Di pangkuannya, Putih meringkuk hangat. Angin malam membawa aroma yang ia kenal, aroma hutan. Tapi kali ini, ada tambahan samar yang lebih khas, bau hewan besar. Jantungnya berdegup pelan namun mantap. Sejak melihat sepasang mata keemasan itu beberapa malam lalu, Bu Rahayu merasa ada yang berubah. Bukan hanya rasa ingin tahu, tapi juga perasaan aneh seperti keterhubungan. Ia tak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Seakan-akan, dari semua manusia di desa ini, hanya dia yang diizinkan melihat makhluk itu begitu dekat tanpa rasa takut. Tiba-tiba, Putih mengangkat kepala, telinganya tegak,
Matanya menatap lurus ke arah jalan setapak yang menuju tepi hutan. Bu Rahayu mengikuti arah pandangannya. Dan di sana, di antara bayang-bayang pepohonan, muncul sosok itu. Seekor harimau, bulunya jingga keemasan dengan garis-garis hitam tegas, berjalan perlahan. Gerakannya anggun, setiap langkahnya nyaris tanpa suara meski melewati rerumputan. Ukurannya besar, namun bukan yang terbesar yang pernah Bu Rahayu bayangkan. Dari sorot matanya, ia tahu ini adalah harimau muda. Harimau itu berhenti di jarak sekitar 10 meter dari beranda. Bulan purnama membuat matanya berkilau, tajam namun tidak garang. Mereka saling menatap beberapa detik. Putih mengeong pelan, tapi tidak lari. Bu Rahayu merasakan sesuatu, bukan ancaman, melainkan rasa damai yang aneh. "Selamat malam, Nak," ucapnya pelan, suaranya nyaris seperti bisikan. Harimau itu tidak bergerak, hanya menundukkan kepala sedikit, seolah mengamati lebih dekat. Bu Rahayu, meski tahu betapa berbahayanya binatang ini, tetap duduk tenang. Pengalaman hidup mengajarkannya bahwa ketakutan berlebihan hanya akan memancing bahaya. Mereka terdiam cukup lama, hanya ditemani suara alam malam. Lalu, harimau itu mundur perlahan dan kembali ke bayang-bayang hutan. Hilang seperti bayangan yang ditiup angin. Bu Rahayu menarik napas panjang. Ia tahu itu bukan kebetulan. Harimau itu datang bukan untuk berburu atau mencari mangsa, tapi untuk apa? Mengamati? Menguji? Ia tidak tahu. Keesokan paginya, desa ramai oleh kabar. Seekor kambing milik Pak Dul kembali hilang. Warga yakin harimau yang sama menjadi pelakunya. Rapat desa digelar di balai pertemuan sore harinya. Kalau dibiarkan, bisa-bisa giliran manusia yang dimangsa, ujar Pak Dul dengan nada tinggi. "Kita panggil saja pemburu dari kota," timpal seorang pemuda. Bu Rahayu duduk di sudut, mendengarkan. Dalam hati ia ingin bicara, mengatakan bahwa membunuh bukan solusi. Tapi ia tahu, suaranya mungkin tak akan didengar. Rasa takut seringkali lebih kuat dari logika. Saat rapat bubar, ia berjalan pulang dengan langkah pelan. Di jalan, Mbak Wati menghampirinya. "Bu, saya dengar ibu kemarin ke tepi hutan. Hati-hati, ya," katanya harimau itu mulai mendekat ke desa. Bu Rahayu hanya tersenyum. "Hewan itu tidak akan mengganggu kalau kita tidak mengganggu mereka," jawabnya singkat. Namun, jauh di dalam hatinya, ia mulai khawatir. Jika pemburu datang, harimau itu mungkin akan mati. Dan entah mengapa, ia merasa ia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Malam berikutnya, bulan masih terang meski mulai menyusut. Bu Rahayu duduk di beranda seperti biasa, putih di pangkuannya. Ia menunggu, entah menunggu apa. Dan benar saja, dari arah hutan, sosok itu kembali muncul. Kali ini, jaraknya lebih dekat, hanya sekitar 5 meter dari beranda. Harimau itu duduk, ekornya bergerak pelan. Mata mereka bertemu lagi. Ada sesuatu di tatapan itu yang sulit dijelaskan. Rasa ingin tahu, kewaspadaan, dan rasa damai. Bu Rahayu memberanikan diri berbicara. "Kamu lapar, ya?" tanyanya lembut. Ia mengambil sepotong ikan asin dari meja, lalu meletakkannya di tanah beberapa meter di depannya. Ia tahu ikan asin bukan makanan ideal untuk harimau, tapi itu yang ia punya. Harimau itu tidak langsung mendekat. Ia hanya mengamati, lalu perlahan berjalan, mencium, dan memakannya dengan hati-hati. Setelah itu, ia menatap Bu Rahayu lagi, seolah mengucapkan terima kasih. Malam itu, Bu Rahayu tidur dengan perasaan hangat yang sulit diungkapkan. Ia merasa telah membuat langkah pertama menuju hubungan yang lebih dekat dengan makhluk itu. Tapi ia juga sadar, waktu mereka mungkin tak banyak. Desa sudah resah, dan ancaman pemburu semakin nyata. Di luar sana, di hutan yang gelap, harimau itu berbaring di bawah pohon besar.
matanya menatap ke arah desa. Dalam pikirannya yang sederhana sebagai hewan, ia mungkin mulai memahami bahwa di antara semua manusia yang ia temui, ada satu yang tidak menatapnya dengan ketakutan, dan itu berarti sesuatu. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis masih menggantung di atas permukaan sawah meski matahari sudah mulai naik. Bu Rahayu bangun lebih awal, bukan karena ayam berkokok, melainkan karena mimpi yang terasa nyata. Ia bermimpi berada di tengah hutan, dikelilingi cahaya bulan, dan seekor harimau duduk di depannya sambil menatapnya dalam-dalam. Saat terbangun, mimpi itu masih melekat jelas, seolah baru saja terjadi. Di dapur, ia menyiapkan sarapan. Putih mengeong manja, menggesekkan tubuhnya di kaki Bu Rahayu. Iya, ini bukasi ikanmu, ujarnya sambil meletakkan potongan ikan rebus di mangkuk kecil. Kucing itu makan lahap, sementara Bu Rahayu menyeruput teh hangat. Hari itu, ia memutuskan untuk pergi ke tepi hutan lebih pagi dari biasanya. Ada rasa penasaran yang tidak bisa ia tahan. Ia ingin tahu di mana harimau itu tinggal. Meski tahu risikonya, ia percaya nalurinya. Ia membawa bakul kecil, pura-pura hendak mencari daun pisang, supaya jika ada tetangga yang bertanya, ia punya alasan yang wajar. Jalan setapak menuju hutan terasa lebih sunyi pagi itu. Suara burung terdengar jauh di atas, sementara di bawah hanya ada desir angin yang menggoyangkan semak. Saat ia hampir sampai di batas hutan, matanya menangkap sesuatu. Seekor rusa muda sedang minum di tepi sungai kecil. Ia berhenti, tak ingin mengagetkan. Namun beberapa detik kemudian, rusa itu mengangkat kepalanya. Telinganya tegak, lalu melompat pergi. Bu Rahayu mengerti kenapa. Dari balik pepohonan, sosok itu muncul. Harimau muda dengan bulu jingga yang memantulkan cahaya pagi, melangkah perlahan ke arah sungai. Gerakannya tenang, tak terburu-buru. Ia menunduk, meminum air, lalu menoleh, dan matanya bertemu dengan mata Bu Rahayu. Tak ada geraman, tak ada tanda agresi. Hanya tatapan yang sama seperti sebelumnya. Tatapan yang entah kenapa membuat hati Bu Rahayu merasa aman. Ia tersenyum kecil. Pagi, nak, ucapnya pelan. Harimau itu tidak mendekat, tetapi juga tidak lari. Ia hanya duduk di tepi sungai, mengamati. Perlahan, Bu Rahayu melangkah maju, mendekat beberapa meter, lalu berhenti. Ia membuka bakulnya, mengeluarkan sepotong ikan rebus yang ia bungkus dengan daun pisang. Dengan hati-hati, ia meletakkannya di tanah. Harimau itu mengendus, lalu memakan ikan itu tanpa tergesa-gesa. Selesai makan, ia menatap Bu Rahayu lagi, dan mengeluarkan suara pelan, hampir seperti dengkuran rendah tapi bukan ancaman, lebih mirip gumaman. Bu Rahayu tertegun. Ia tahu, itu bentuk komunikasi. Pertemuan itu tidak berlangsung lama. Harimau itu berbalik dan masuk lebih dalam ke hutan. Bu Rahayu hanya bisa menatap punggungnya yang gagah sampai menghilang di balik pepohonan. Ia pulang dengan hati yang penuh, tetapi juga dengan pikiran yang resah, karena ia tahu, semakin dekat hubungannya dengan hewan itu, semakin besar risikonya jika warga desa mengetahui. Siang itu, kabar buruk datang. Beberapa pemuda desa yang pergi mencari kayu bakar mengaku melihat harimau di dekat sungai. Mereka langsung melapor ke kepala desa. Rencana memanggil pemburu dari kota kembali dibicarakan, kali ini dengan nada yang lebih serius. Di warung kopi, pembicaraan warga semakin panas. Kalau tidak dibasmi, nanti giliran kita yang dimangsa, ujar seorang bapak dengan wajah tegang. Bu Rahayu, yang sedang membeli gula, hanya diam. Ia tahu jika ia membela harimau itu, ia akan dianggap membahayakan desa. Jadi ia memilih mendengarkan saja. Namun di dalam hatinya, ia bertekad, ia harus menemukan cara untuk melindungi hewan itu. Malam itu, ia duduk di beranda lebih lama dari biasanya. Putih tidur di pangkuannya. Angin malam membawa aroma hutan,
Dan seperti yang ia harapkan, dari kejauhan muncul sosok itu. Kali ini, harimau itu mendekat lebih berani, hingga jarak hanya 3 meter dari beranda. Bu Rahayu menahan napas, tapi tetap tenang. Ia berbicara pelan, seolah mengobrol dengan teman lama. Kamu harus hati-hati, manusia tidak selalu mengerti. Harimau itu duduk, ekornya melingkar di kakinya. Sorot matanya kali ini berbeda, lebih tajam, seperti mengerti maksud kata-kata Bu Rahayu. Lalu, tanpa diduga, ia mengeluarkan suara mirip erangan lembut, lalu menoleh sebentar ke arah hutan. Bu Rahayu mengikuti arah pandangnya. Di sana, di balik bayang pepohonan, ia melihat 2 pasang mata lain, lebih kecil, tapi warnanya sama keemasan. Hatinya tercekat. Ia mengerti sekarang, harimau itu bukan sendirian. Ia punya keluarga, mungkin anak-anak yang masih kecil. Itulah alasan ia sering mendekati desa, mencari makanan untuk keluarganya. Dan itu berarti, jika pemburu datang, bukan hanya 1 nyawa yang terancam, melainkan beberapa. Malam itu, Bu Rahayu tidak bisa tidur. Ia memikirkan apa yang harus dilakukan. Membiarkan pemburu datang sama saja dengan membiarkan pembantaian terjadi. Tapi mencegahnya berarti harus melawan ketakutan seluruh desa. Ia memutuskan satu hal. Ia akan mencari tempat di hutan yang cukup jauh dari desa, di mana harimau itu dan keluarganya bisa mendapatkan makanan tanpa harus mendekat ke pemukiman. Jika ia bisa mengarahkan mereka ke sana, mungkin warga akan merasa aman, dan pemburu tidak perlu dipanggil. Itu bukan rencana yang mudah. Tapi ia tahu, hidupnya sudah cukup panjang untuk mengerti bahwa kadang, 1 langkah kecil bisa mengubah nasib banyak nyawa, baik manusia maupun hewan. Dan malam itu, di bawah cahaya rembulan, Bu Rahayu berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan menjaga rahasia ini, meski harus berhadapan dengan seluruh desa. Matahari pagi itu muncul dari balik pegunungan, memancarkan sinar yang hangat namun lembut, menyapu desa yang masih diselimuti embun. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan, sementara aroma kayu bakar tercium dari dapur-dapur rumah penduduk. Bu Rahayu duduk di bangku kecil di teras rumahnya, menatap jalan setapak menuju sawah. Pikirannya masih dipenuhi oleh tatapan mata keemasan itu, bukan hanya milik harimau muda yang sering mendatanginya, tapi juga 2 pasang mata kecil yang sempat ia lihat dari balik pepohonan malam sebelumnya. Kini ia paham sepenuhnya. Harimau itu adalah induk muda, mungkin betina yang baru melahirkan. Anak-anaknya terlalu kecil untuk berburu sendiri, sehingga induk itu harus mencari makanan lebih jauh, bahkan sampai ke tepi desa. Bu Rahayu bisa membayangkan perjuangan makhluk itu, sendirian menjaga 2 anak, melindungi mereka dari bahaya, dan berusaha bertahan hidup di hutan yang semakin sempit. Sambil mengelus putih yang duduk di pangkuannya, ia bergumam, kita harus cari jalan supaya mereka nggak deket-deket desa lagi. Putih. Kalau enggak, orang-orang akan, ia tidak melanjutkan kalimatnya. Hatinya terasa berat setiap kali membayangkan warga memanggil pemburu. Hari itu, setelah sarapan, Bu Rahayu memutuskan untuk memulai rencananya. Ia membawa bakul berisi potongan daging ayam rebus, satu-satunya persediaan daging yang ia punya. Selain itu, ia juga membawa beberapa potong ikan asin dan seikat daun pisang untuk menutupi aroma daging dari orang-orang di desa yang mungkin bertanya. Ia berjalan ke arah tepi hutan, mengikuti jalur yang sama seperti sebelumnya. Langkahnya mantap, meski sesekali ia menoleh ke belakang untuk memastikan tidak ada yang mengikutinya. Semakin dalam ia masuk, udara menjadi lebih lembab, sinar matahari terhalang rimbun daun, dan suara hutan mulai terdengar jelas. Kicau burung, gesekan dedaunan, dan gemericik air sungai. Tujuannya hari ini adalah sebuah area yang pernah ia datangi puluhan tahun lalu bersama almarhum suaminya. Sebuah padang kecil di tengah hutan, tidak jauh dari aliran sungai besar, dengan banyak rusa dan babi hutan berkeliaran. Tempat itu cukup jauh dari desa,
tapi masih bisa dijangkau oleh seekor harimau yang mencari makan. Ia berjalan selama hampir 1 jam, melewati akar pohon yang menjalar di tanah dan batang tumbang yang ditutupi lumut. Akhirnya ia tiba di padang kecil itu. Udara di sana terasa lebih segar, dan suara air sungai besar bergemuruh tak jauh dari situ. Ia meletakkan potongan daging dan ikan di sebuah batu datar yang mudah terlihat, lalu mundur beberapa langkah. "Semoga kamu nemu ini, nak," bisiknya. Ia tahu harimau memiliki penciuman yang tajam, dan jika induk itu menemukan makanan di sini, mungkin ia akan terbiasa datang ke tempat ini daripada mendekati desa. Saat ia hendak berbalik, suara ranting patah membuatnya berhenti. Dari balik semak, muncullah sosok yang sudah dikenalnya, harimau muda itu. Bulunya berkilau terkena cahaya yang menembus celah daun. Induk itu berjalan pelan, matanya fokus pada Bu Rahayu, bukan pada makanan di batu. Bu Rahayu berdiri diam, menunggu. Harimau itu mendekat, jaraknya kini hanya sekitar 5 meter. Matanya memandang ke arah bakul di tangan Bu Rahayu. Perempuan tua itu tersenyum tipis. "Untuk kamu," ucapnya pelan, sambil menunjuk batu di belakangnya. Induk itu menoleh, mengendus, lalu mulai memakan potongan daging. Suara kunyahan yang berat tapi teratur terdengar jelas di keheningan hutan. Setelah selesai, ia mengeluarkan suara dengkuran rendah yang anehnya terdengar. Puas. Lalu, kejadian yang membuat Bu Rahayu tertegun terjadi. Dari balik semak, muncullah 2 anak harimau, ukurannya sebesar anak anjing besar, bulunya masih lembut dan matanya bening. Mereka berlari kecil ke arah induknya, lalu ikut mengendus sisa makanan di batu. Hati Bu Rahayu bergetar. Ia ingin sekali mendekat, menyentuh kepala anak-anak itu, tapi ia tahu batasnya. Ia hanya berdiri, tersenyum, dan membiarkan pemandangan itu tersimpan di memorinya. Setelah beberapa menit, induk itu membawa anak-anaknya masuk kembali ke dalam hutan. Sebelum menghilang, ia menoleh sekali lagi ke arah Bu Rahayu, dan tatapan itu terasa seperti ucapan terima kasih. Perempuan tua itu pulang dengan hati yang penuh. Namun, sesampainya di tepi desa, ia mendengar suara-suara yang membuat langkahnya terhenti. Beberapa lelaki desa sedang berkumpul, membicarakan sesuatu dengan nada serius. "Kalau besok kita nggak dapat kabar dari pemburu di kota, kita cari sendiri saja. Harimau itu sudah mulai bawa anak-anaknya dekat ke desa. Itu bahaya," kata salah satu dari mereka. Bu Rahayu merasa darahnya berdesir dingin. Mereka sudah tahu tentang anak-anak itu. Artinya, waktu untuk melindungi mereka semakin sempit. Malam itu, ia kembali duduk di beranda. Bulan separuh menggantung di langit, dan angin malam membawa suara-suara dari hutan. Putih tidur di sudut, tapi sesekali membuka mata dan mengarahkan telinganya ke arah hutan. Tak lama, sosok itu muncul lagi. Induk harimau, kali ini sendirian. Ia duduk di halaman, jaraknya lebih dekat dari sebelumnya, hanya beberapa meter dari kaki tangga. Bu Rahayu memandangnya lekat-lekat. "Kamu harus dengar, nak. Mulai sekarang, kalau mau makan, pergilah ke padang dekat sungai besar. Jangan dekat-dekat desa lagi. Manusia, mereka nggak paham kamu cuma mau bertahan hidup." Harimau itu diam, hanya mengedip perlahan. Lalu, ia berdiri, berbalik, dan menghilang ke arah hutan. Keesokan paginya, sebelum fajar, Bu Rahayu membawa lagi potongan daging ke padang dekat sungai. Kali ini ia menaruhnya di 3 titik berbeda, untuk memastikan induk itu punya cukup alasan untuk kembali ke tempat itu. Ia juga sengaja meninggalkan sedikit bau kain selendangnya di dekat makanan, supaya harimau itu mengaitkan tempat itu dengannya. Perjalanan pulang terasa lebih panjang, bukan karena jarak, tapi karena kecemasan yang semakin menebal. Ia tahu ia sedang berpacu dengan waktu, antara membiasakan harimau itu menjauh dari desa dan kedatangan para pemburu yang sudah direncanakan warga. Saat ia hampir sampai di rumah,
Mbak Wati memanggilnya. Bu Rahayu. Katanya pemburu dari kota udah dikabarin. Mereka bisa datang minggu depan. Hati Bu Rahayu langsung jatuh. Ia hanya tersenyum tipis, tapi di dalam kepalanya, satu hal sudah jelas. Minggu depan adalah batas waktunya. Kalau ia gagal, semua usahanya selama ini akan sia-sia. Dan di hutan, induk harimau itu sudah mencium aroma daging yang ia tinggalkan. Dua anaknya mengikutinya, melangkah menuju padang di dekat sungai, tempat yang diharapkan Bu Rahayu menjadi rumah baru mereka. Udara pagi itu terasa sedikit berbeda, lebih kering, seolah embun enggan turun di atas dedaunan. Bu Rahayu berdiri di halaman rumahnya, menyapu daun-daun kering yang jatuh dari pohon mangga tua di samping pagar. Langit berwarna biru pucat, dan matahari baru saja muncul dari balik perbukitan. Semua terlihat normal, namun perasaan gelisah yang sejak kemarin ia pendam masih belum hilang. Suara kokok ayam bersahut-sahutan, bercampur dengan aroma kayu bakar dari rumah tetangga. Di kejauhan, anak-anak desa mulai berlarian menuju sungai untuk mandi sebelum berangkat sekolah. Pemandangan yang selalu menenangkan hatinya ini, entah mengapa, kali ini tidak cukup untuk meredakan ketegangan di dadanya. Ia memikirkan kata-kata Mbak Wati kemarin. Pemburu dari kota sudah dikabarin. Itu berarti waktunya semakin sempit. Jika benar minggu depan mereka datang, maka ia hanya punya hitungan hari untuk memastikan induk harimau dan anak-anaknya menjauh dari desa. Setelah membereskan pekerjaan rumah, Bu Rahayu mengambil bakul bambu yang sudah diisi potongan daging rebus dan ikan kering. Jumlahnya lebih banyak dari kemarin. Ia juga membawa botol kecil berisi minyak kelapa yang dicampur dengan beberapa tetes air rebusan daun sereh. Bau ini akan ia tinggalkan di sekitar padang dekat sungai sebagai penanda alami yang bisa dikenali induk harimau. Perjalanannya pagi itu terasa lebih panjang. Setiap langkah ia jalani dengan hati-hati, telinganya waspada menangkap suara-suara dari sekitar. Burung-burung bernyanyi, tupai berlari di atas cabang, dan sesekali terdengar suara ranting patah. Namun, yang membuatnya berhenti sejenak adalah suara gemerisik dari arah yang berlawanan dengan sungai. Ia memutar tubuhnya, matanya menyapu semak-semak. Tidak ada yang terlihat, tapi nalurinya mengatakan ada sesuatu, atau seseorang, yang sedang mengamati. Beberapa menit kemudian ia sampai di padang yang sudah ia kenal baik. Sinar matahari pagi jatuh di sela-sela daun, memantulkan kilau di permukaan sungai yang mengalir tak jauh dari situ. Ia meletakkan potongan daging di 3 titik seperti kemarin, lalu memercikkan campuran minyak kelapa dan sereh di batang pohon besar. Saat ia tengah menaruh makanan di titik terakhir, gerakan cepat dari semak di tepi padang membuatnya menoleh. Induk harimau muncul, diikuti 2 anaknya. Kali ini, Bu Rahayu melihat mereka lebih jelas. Anak-anak itu mulai menunjukkan corak loreng yang lebih tegas, tanda bahwa mereka mulai tumbuh. Induk itu berjalan pelan ke arah batu tempat daging berada, mengendus sebentar, lalu memakannya. Anak-anaknya berlarian kecil di sekelilingnya, sesekali mengaum kecil, suara yang lebih mirip erangan manja daripada ancaman. Bu Rahayu berdiri diam, menikmati pemandangan itu. Ada rasa hangat yang menjalar di dadanya. Sejenak, ia lupa semua kekhawatiran. Sejenak, yang ada hanyalah perasaan bahwa makhluk-makhluk ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah lingkaran kehidupan yang rapuh dan indah. Namun, momen itu tak bertahan lama. Dari arah hulu sungai, terdengar suara samar, suara yang jelas bukan berasal dari hewan hutan. Bunyi logam beradu, disusul tawa pelan. Bu Rahayu langsung menegang. Ia tahu suara itu. Ia pernah mendengarnya puluhan tahun lalu ketika sekelompok pemburu melewati desa. Bunyi senjata dan peralatan perburuan. Induk harimau pun bereaksi. Kepalanya terangkat, telinganya tegak, matanya menatap tajam ke arah suara. Ia menggeram rendah, lalu dengan cepat menggiring anak-anaknya kembali ke balik semak. Dalam hitungan detik,
mereka menghilang. Bu Rahayu berdiri mematung. Degup jantungnya terdengar jelas di telinganya sendiri. Jika benar itu pemburu, berarti mereka datang lebih cepat dari yang dikabarkan warga. Dalam perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi rencana. Ia harus memastikan bahwa jalur menuju padang ini tidak mudah ditemukan orang. Ia juga harus memikirkan cara untuk mengalihkan perhatian pemburu jika mereka mulai mendekati area itu. Sesampainya di desa, suasana terlihat biasa saja. Beberapa lelaki duduk di pos ronda, merokok sambil bercakap. Namun, ketika ia lewat, ia mendengar potongan percakapan. Katanya mereka udah berangkat dari kota semalam. Cepat banget, berarti paling lambat besok udah sampai sini. Langkah Bu Rahayu semakin cepat. Di dalam rumah, ia menutup pintu rapat-rapat dan duduk di kursi. Tangannya menggenggam erat selendang lusuh yang selalu ia pakai ke hutan. Selendang ini punya bau yang mungkin sudah dikenali induk harimau. Ide gila mulai terlintas di kepalanya, mungkin ia bisa memanfaatkannya untuk mengarahkan keluarga itu lebih jauh lagi, ke bagian hutan yang jarang dijamah manusia. Malam harinya, langit gelap tanpa bintang. Angin berembus membawa aroma tanah basah, tanda hujan mungkin akan turun sebentar lagi. Bu Rahayu duduk di beranda, menunggu. Tidak lama, dari kegelapan hutan, muncul siluet yang sudah ia kenal. Induk harimau melangkah perlahan ke halaman, matanya memantulkan cahaya lampu minyak di teras. "Kamu harus pergi lebih jauh," bisik Bu Rahayu, suaranya nyaris tak terdengar. "Besok atau lusa, manusia-manusia itu akan datang dengan senjata. Mereka tidak akan peduli kalau kamu hanya ingin hidup." Harimau itu hanya mengedip perlahan, lalu mengeluarkan suara dengkuran halus. Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi, seakan mencoba mengerti maksud perempuan tua itu. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, Bu Rahayu memulai langkah yang lebih berani. Ia membawa daging segar, hasil pemberian Bakwati, dan beberapa potong ikan asin. Ia berjalan lebih dalam ke hutan, melewati padang dekat sungai, menuju sebuah area yang bahkan warga desa jarang sekali datangi. Lembah kecil dengan tebing batu di salah satu sisinya, dan sebuah gua dangkal di dekat aliran air jernih. Tempat itu cukup terlindung, dan cukup jauh dari jalur manusia. Ia meletakkan makanan di sana, lalu menggantungkan selendangnya di cabang rendah dekat gua. Harapannya sederhana, induk harimau akan menemukan tempat ini, merasa aman, dan memindahkan anak-anaknya ke sini. Namun, saat ia hendak berbalik, suara yang membuat bulu kuduknya berdiri terdengar. Suara derap langkah manusia, berat dan teratur, diikuti bunyi logam. Bu Rahayu bersembunyi di balik pohon besar. Dari sela daun, ia melihat 3 orang pria berbaju loreng, masing-masing membawa senapan. Wajah mereka serius, dan mereka berjalan mengikuti jejak di tanah. "Jejaknya segar," kata salah satu dari mereka. "Induk ini bawa anak, kita harus cepat sebelum dia pindah tempat." Hati Bu Rahayu serasa diremas. Mereka sudah dekat. Lebih dekat dari yang ia perkirakan. Ia menunggu sampai mereka lewat, lalu dengan cepat berbalik ke arah desa. Dalam hatinya, satu hal sudah pasti. Mulai malam ini, ia tidak hanya harus memberi makan keluarga harimau, tapi juga mengaburkan jejak mereka dari para pemburu itu. Dan hujan mulai turun, membasahi tanah, menghapus sebagian jejak kaki, entah itu jejak manusia atau jejak harimau. Fajar baru saja menyibak kegelapan ketika Bu Rahayu terbangun. Di luar, suara rintik hujan semalam masih menyisakan aroma basah pada tanah dan dedaunan. Ia duduk di tepi ranjang kayu, menatap keluar jendela. Udara dingin menusuk tulang, tapi pikirannya jauh lebih dingin, mengingat jarak antara keluarga harimau dan para pemburu kini hanya terpaut beberapa langkah dalam hitungan hari. Hari ini, ia memutuskan, ia tidak hanya akan membawa makanan untuk keluarga itu.
Ia akan memastikan setiap jalur yang pernah ia gunakan ke padang dekat sungai dan ke lembah baru itu tidak lagi mudah diikuti manusia. Itu berarti ia harus berjalan lebih jauh, memutar, dan meninggalkan tanda-tanda yang membingungkan. Setelah menyalakan tungku dan merebus air, ia menyiapkan bekal. Potongan daging rebus, beberapa ekor ikan kering, dan segenggam nasi yang dibentuk bulat. Tidak lupa ia membawa 2 ikat daun-daunan beraroma tajam, daun kemangi dan daun pepaya muda, yang akan ia hancurkan di sepanjang jalur, meninggalkan bau menyengat untuk mengaburkan aroma jejaknya. Sebelum berangkat, ia memandangi rumahnya sejenak. Ada rasa aneh yang menyelinap, semacam firasat bahwa mungkin suatu hari nanti ia tak akan kembali. Namun ia mengusir pikiran itu. Satu-satunya fokusnya sekarang adalah memastikan induk harimau dan anak-anaknya aman. Jalur yang ia ambil pagi itu bukan jalur biasa. Ia memutar melewati kebun bambu di belakang rumah Pak Darto, lalu melintasi jalan setapak yang nyaris tertutup lumut. Sesekali ia sengaja berjalan mundur beberapa langkah, menciptakan pola jejak yang membingungkan. Ketika sampai di padang dekat sungai, ia berhenti sebentar. Bekas jejak induk harimau masih terlihat samar, meski hujan semalam telah menghapus sebagian. Ia menaburkan daun kemangi yang sudah diremas di titik-titik tertentu, lalu menginjaknya dengan sepatu karet agar baunya lebih meresap ke tanah. Sambil bekerja, pikirannya melayang pada masa lalu, pada anak laki-lakinya yang dulu pernah ia gendong saat kecil, yang kini bahkan tak pernah menjenguk. Mungkin itu sebabnya aku begitu terikat pada anak-anak harimau itu, batinnya. Mereka mengingatkanku pada masa ketika aku masih berarti bagi seseorang. Setelah memastikan padang itu disegel aromanya, ia melanjutkan perjalanan ke lembah baru. Di sana, selendangnya masih tergantung di cabang pohon. Anehnya, kini ada bekas cakaran di batang dekat situ. Tanda jelas bahwa induk harimau sudah datang, mungkin malam tadi. Bu Rahayu tersenyum lega. Ia membuka bakul, menata makanan di dekat gua, lalu duduk di atas batu menunggu. Butuh waktu hampir setengah jam sebelum ia melihat gerakan di semak-semak. Induk itu muncul, kali ini sendirian. Langkahnya hati-hati, matanya menatap tajam ke segala arah. Saat melihat Bu Rahayu, ia mendekat, mengendus-endus udara, lalu duduk di jarak aman. Ada sesuatu di matanya, bukan sekadar kewaspadaan, tapi seolah memahami bahwa perempuan tua ini sedang berusaha melindunginya. Bu Rahayu berbicara pelan, "Bawa anak-anakmu ke sini. Jangan kembali ke padang itu untuk sementara. Manusia-manusia itu sudah dekat." Induk itu tidak menjawab, tentu saja. Tapi sebelum pergi, ia menggesekkan pipinya ke batang pohon tempat selendang tergantung, meninggalkan bau tubuhnya di sana. Sebuah tanda kepemilikan. Perjalanan pulang lebih sulit. Di tengah jalan, ia mendengar suara tembakan dari arah hulu sungai. Suaranya jauh, tapi cukup untuk membuat darahnya berdesir. Ia bersembunyi di balik pohon besar, menunggu sampai suara itu berhenti. Tidak lama, ia melihat 3 pria berbaju loreng yang kemarin ia temui dari kejauhan, berjalan sambil mengamati tanah. "Aneh," kata salah satu dari mereka, "jejaknya seperti bercampur sama bau daun dan ikan asin. Susah dibaca. Dia pintar, atau ada yang sengaja nutupin jejaknya?" balas yang lain. Bu Rahayu menahan napas. Mereka berhenti tak jauh darinya, lalu membungkuk memeriksa tanah. Salah satu menatap ke arah kebun bambu, lalu berkata, "Kita coba jalur utara besok. Mungkin dia pindah ke situ." Baru setelah mereka pergi, Bu Rahayu keluar dari persembunyian. Kakinya terasa berat, tapi ia memaksa diri untuk terus berjalan. Sesampainya di rumah, ia menemukan Mbak Wati menunggunya di beranda. Wajah Mbak Wati penuh kekhawatiran. "Bu, saya dengar tadi pagi ada tembakan. Mereka udah mulai nyebar nyari induk itu." Bu Rahayu hanya mengangguk. "Aku tahu.
Tapi aku juga sudah siapkan tempat aman untuknya. Mbak Wati menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Bu, kalau ketahuan, mereka bisa nuduh ibu membantu binatang buas. Itu bisa berbahaya." "Yang berbahaya itu kalau kita diam saja," jawab Bu Rahayu, suaranya tegas tapi tidak keras. "Hutan ini sudah banyak kehilangan isinya. Kalau kita biarkan semua diambil, apa yang tersisa untuk anak cucu kita?" Malam itu, angin bertiup lebih kencang. Di luar, suara aneh terdengar, seperti kain terseret di tanah. Bu Rahayu keluar dengan lampu minyak, dan hatinya berdebar ketika melihat 3 bayangan bergerak di tepi halaman, induk harimau dan 2 anaknya. Anak-anak itu terlihat lebih besar dari terakhir ia lihat. Lorengnya semakin jelas. Mereka berdiri berdekatan, sementara induk mereka duduk mengawasi. Bu Rahayu mendekat pelan, meletakkan potongan daging di tanah. Induk itu mengaum rendah, bukan ancaman, tapi lebih seperti panggilan. Anak-anaknya mendekat, mencium makanan, lalu mulai makan. Pemandangan itu membuat Bu Rahayu tersenyum, meski di balik senyum itu ada rasa khawatir yang semakin menebal. Karena di kejauhan, dari arah hutan, terdengar suara ranting patah. Terlalu berat untuk sekadar angin. Terlalu teratur untuk hewan liar biasa. Dan di langit, bulan mulai muncul dari balik awan, menyinari jejak-jejak di tanah, jejak manusia, yang mengarah tepat ke halaman rumahnya. Malam itu, udara seperti menahan napas. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desir angin di daun bambu, hanya kesunyian yang terasa terlalu sempurna untuk menjadi alami. Bu Rahayu duduk di tepi ranjang, belum memejamkan mata sejak suara ranting patah tadi sore menghantui pikirannya. Di meja kecil dekat tempat tidur, lampu minyak berkedip-kedip, menebarkan cahaya hangat yang justru membuat bayangan di dinding tampak bergerak. Ia bangkit, mengenakan jaket tipis, lalu keluar pelan-pelan. Dari beranda rumah, pandangannya menyapu halaman. Tidak ada tanda-tanda keberadaan induk harimau dan anak-anaknya. Bekas daging yang tadi sore ia letakkan sudah lenyap, hanya tersisa sisa tulang kecil di tanah. Namun, yang membuatnya tercekat adalah jejak kaki manusia di sisi barat halaman, arah yang menghadap ke hutan. Jejak itu masih segar, mungkin hanya beberapa jam. Bu Rahayu kembali masuk, menyiapkan bakul rotan besar. Ia mengisinya dengan daging rebus, ikan kering, dan sedikit kain wol usang yang menyimpan aroma rumahnya. Ia tahu malam ini adalah satu-satunya kesempatan untuk memindahkan keluarga harimau itu ke lokasi yang lebih aman sebelum pemburu benar-benar menyusuri halaman rumahnya. Tanpa membangunkan Mbak Wati, ia berjalan cepat menuju belakang rumah, menyusuri jalur yang hanya ia hafal. Bulan tertutup awan pekat, membuat langkahnya harus ekstra hati-hati. Setiap bunyi daun kering yang terinjak terasa seperti letusan senjata di telinganya. Perjalanan menuju gua di lembah membutuhkan waktu hampir 1 jam jika berjalan siang hari, tapi malam ini ia harus memperlambat langkah untuk menghindari suara. Sesekali ia berhenti, menempelkan telinganya ke udara, mendengarkan tanda-tanda gerakan. 2 kali ia mendengar bunyi ranting patah, tapi tidak dapat memastikan apakah itu rusa, babi hutan, atau manusia. Setibanya di dekat gua, ia mengeluarkan selendang yang selalu ia gunakan untuk berinteraksi dengan induk itu. Ia menggantungnya di dahan rendah, lalu duduk di atas batu besar sambil mengeluarkan makanan. Aroma daging rebus segera memenuhi udara lembab malam itu. Tak lama kemudian, sepasang mata berkilau muncul dari semak-semak, diikuti siluet loreng yang familiar. Induk harimau berjalan mendekat, diikuti 2 anaknya yang kini ukurannya hampir separuh tubuh sang induk. "Dengar, kita harus pergi," bisik Bu Rahayu, meski ia tahu hewan itu tak mengerti kata-kata persisnya. Tapi entah mengapa, induk itu berhenti, menatapnya lama, seolah mengukur kesungguhan dalam suara perempuan tua itu. Ia meletakkan kain wol di tanah, membiarkan anak-anak harimau mengendusnya.
Sementara mereka sibuk, Bu Rahayu berdiri, menatap ke arah utara, jalur menuju sebuah tebing curam yang di baliknya terdapat hutan lebat jarang dijamah manusia. Jalur itu berbahaya, tapi justru itulah yang membuatnya ideal untuk persembunyian. Dengan langkah pelan namun pasti, ia memulai perjalanan itu. Induk harimau mengikuti dari belakang, sementara dua anaknya berlari-lari kecil di sisinya, kadang mendahului lalu kembali lagi. Di tengah perjalanan, hujan rintik mulai turun. Bau tanah basah bercampur dengan aroma dedaunan segar. Bagi Bu Rahayu, hujan ini adalah anugerah, jejak mereka akan segera hilang, aroma pun akan sulit diendus anjing pelacak. Namun jalannya menjadi licin, dan 2 kali ia hampir tergelincir di akar yang tersembunyi di bawah lumpur. Saat mereka mencapai lereng tebing, Bu Rahayu berhenti untuk mengatur napas. Induk harimau berdiri di sebelahnya, matanya memandang jauh ke atas. Tebing ini tidak terlalu tinggi, tapi cukup untuk membuat siapapun yang mengejar berpikir 2 kali. Mereka mulai memanjat jalur sempit di sisi tebing, Bu Rahayu memegang akar-akar pohon sebagai pegangan. Ia menghindari menatap ke bawah, tapi sesekali matanya menangkap kilatan cahaya, seperti pantulan senter dari kejauhan. Di puncak tebing, hutan terbuka menjadi dataran kecil yang ditumbuhi pohon beringin raksasa. Akar-akar udaranya menggantung seperti tirai, menutupi sebuah celah batu yang nyaris tak terlihat. Disinilah Bu Rahayu berencana meninggalkan mereka. Ia menata makanan di sudut celah batu, lalu duduk bersila di tanah, menatap induk harimau yang berdiri di depannya. Ada hening panjang sebelum ia berkata, "Mulai sekarang, tetaplah di sini. Jangan keluar sampai hujan reda dan aroma manusia hilang." Induk itu mendekat, menyentuhkan kepalanya perlahan ke bahu Bu Rahayu. Sentuhan singkat, tapi cukup untuk membuat mata perempuan tua itu berkaca-kaca. Anak-anaknya berdiri di belakang, mengamati tanpa suara. Saat Bu Rahayu berbalik untuk pergi, suara langkah-langkah berat terdengar dari arah lereng. Cepat, lebih dekat dari perkiraannya. Ia memutuskan memutari beringin dari arah lain, berharap bisa kembali ke rumah lewat jalur yang tidak sama. Namun langkah-langkah itu semakin cepat. Ia bersembunyi di balik batang pohon besar, mengintip. 3 sosok pria berbaju loreng muncul, salah satunya membawa senapan, yang lain menenteng senter besar. Mereka berhenti di tepi tebing, memandang ke bawah. "Aku yakin mereka lewat sini," kata pria bersuara serak. "Kalau benar, kita akan dapatkan semuanya malam ini," sahut yang membawa senapan. Bu Rahayu menahan napas, mengandalkan suara hujan untuk menyamarkan keberadaannya. Untungnya, para pemburu itu memutuskan untuk turun ke lembah sebelah, mungkin mengira jejaknya mengarah ke sana. Perjalanan pulang memakan waktu lebih lama. Kaki Bu Rahayu mulai terasa nyeri, jaketnya basah kuyup, dan udara malam yang dingin menggigit tulang. Tapi di hatinya ada rasa lega. Ia tahu setidaknya untuk malam ini, keluarga harimau itu aman. Sesampainya di rumah menjelang subuh, ia mendapati pintu sudah terbuka sedikit. Mbak Wati menunggu di kursi, wajahnya pucat. "Bu, aku dengar ada orang keliling di halaman tadi malam. Mereka ngetok pintu, tapi aku nggak berani buka." Bu Rahayu mengangguk pelan. "Mereka tidak akan menemukan apa-apa di sini." Mbak Wati menatapnya lekat-lekat. "Bu, sampai kapan ibu mau terus begini? Kalau mereka tahu..." "Selama aku masih bisa jalan," potong Bu Rahayu, suaranya tenang namun tegas, "aku akan pastikan mereka tidak bisa menyentuh keluarga itu." Di luar, hujan mulai reda. Matahari muncul perlahan di ufuk timur, membiaskan cahaya keemasan di sisa-sisa air hujan di daun. Bagi orang lain, pagi ini mungkin tampak biasa saja. Tapi bagi Bu Rahayu, ini adalah kemenangan kecil. Satu malam lagi di mana kehidupan liar masih bertahan dari tangan manusia. Namun di kejauhan, di balik senyum tipisnya,
ia sadar pertempuran ini belum selesai. Ia tahu, cepat atau lambat, para pemburu itu akan menemukan jalannya. Dan ketika hari itu tiba, ia harus siap menghadapi pilihan yang jauh lebih sulit. Pagi itu, langit tampak bersih seperti kaca yang baru dilap, seolah hujan semalam telah menyapu segala debu dari udara. Burung-burung kecil beterbangan di sekitar halaman, hinggap di ranting jambu yang sedang berbuah. Bu Rahayu duduk di kursi rotan di beranda, menyeruput kopi hitam yang masih mengepulkan uap. Di pangkuannya, selembar kain rajut setengah jadi bergoyang perlahan mengikuti gerakan jarum rajutnya. Suasana damai ini mengingatkannya pada masa-masa ketika anak-anaknya masih kecil, berlarian di halaman sambil membawa layangan. Dahulu, rumah ini ramai oleh suara tawa. Kini, hanya kesunyian yang mengisi celah-celahnya, kecuali jika Mbak Wati datang membawa cerita dari pasar. Tiba-tiba, suara Mbak Wati memecah lamunan. "Bu, ada orang-orang aneh di jalan depan tadi," katanya sambil masuk membawa keranjang sayur. "Mereka nggak kelihatan mau ke pasar. Bawaannya malah kayak orang mau ke hutan." Bu Rahayu mengangkat alis, mencoba bersikap biasa. "Bawa apa mereka?" "Mereka bawa karung, ada juga yang bawa kotak besar. Dan, Bu, satu orang bawa jaring logam. Aku nggak tahu buat apa." Kata-kata itu membuat dada Bu Rahayu mengeras. Ia tahu persis, jaring logam jarang digunakan untuk menangkap satwa kecil. Itu jebakan untuk binatang besar, harimau salah satunya. Hari itu, Bu Rahayu tidak langsung pergi ke hutan. Ia memilih mengamati dari kejauhan. Di tengah hari, ia naik ke bukit kecil di belakang rumah, titik yang memberinya pandangan luas ke tepi hutan. Dari sana, ia melihat 4 orang bergerak di bawah kanopi pohon, satu di antaranya memanggul gulungan kawat tebal. Mereka berhenti di beberapa titik, menancapkan sesuatu di tanah, lalu menutupnya dengan daun-daun kering. Hatinya berdebar kencang. Mereka sedang memasang jerat. Dan ia bisa menebak jalur yang mereka pilih, jalur yang sering dilalui induk harimau ketika berburu menuju sungai kecil di utara. Sore menjelang, Bu Rahayu mengambil keputusan. Ia menyiapkan 2 kantong. Satu berisi daging untuk memancing perhatian keluarga harimau, satu lagi berisi peralatan sederhana, pisau kecil, tang, dan sarung tangan kulit. Ia menunggu hingga langit mulai memerah sebelum bergerak, karena ia tahu para pemburu biasanya pergi sebelum gelap untuk menghindari patroli tak resmi dari warga yang masih peduli hutan. Perjalanannya menuju lembah dipenuhi aroma tanah basah sisa hujan semalam. Sesekali, ia mendengar suara burung hantu lebih awal dari biasanya, pertanda cuaca malam akan gelap pekat. Di jalur dekat sungai, ia mulai melihat tanda-tanda yang menguatkan dugaan. Tanah yang tergali rapi, daun-daun yang tampak sengaja ditata, dan di satu titik, bau logam samar. Ia jongkok, menyibak daun kering, dan menemukan jerat kawat yang dibentangkan di antara 2 pohon. "Keji sekali," gumamnya. Ia memotong kawat itu dengan tang, lalu menekuknya sedemikian rupa agar tak bisa dipasang kembali tanpa perbaikan besar. Namun, ketika ia menuju jerat kedua, suara yang membuat darahnya membeku terdengar. Erangan rendah bercampur geraman. Ia berlari, mengikuti sumber suara itu, dan tiba di sebuah area sempit di mana seekor anak harimau terjerat di kaki depannya. Anak itu meringis, mencoba menarik kakinya, tapi setiap gerakan hanya membuat kawat makin menjerat dalam. Matanya membelalak ketika melihat Bu Rahayu, tapi tidak menyerang. Mungkin ia mengenali aroma perempuan tua ini. Bu Rahayu meletakkan kantong daging agak jauh, berharap aroma itu bisa memanggil induknya. Lalu ia berlutut mendekat. "Tenang, nak, tenang," bisiknya sambil mencoba meraih kawat. Proses melepaskan jerat itu sulit. Kawatnya tebal dan ujungnya tertancap dalam tanah dengan pengait besi. Ia harus menggunakan tang sambil menjaga agar anak harimau tidak panik. 2 kali cakar kecil itu nyaris mengenai tangannya.
Ketika ia hampir berhasil, suara ranting patah di belakang membuatnya menoleh cepat. Induk harimau muncul dari kegelapan, tubuhnya tegang, mata kuningnya menyorot tajam. "Tenang, aku di sini untuk menolongnya," kata Bu Rahayu pelan, sambil menunjukkan tang di tangannya. Induk itu tidak bergerak mendekat, tapi juga tidak menyerang. Ia hanya mengeluarkan suara rendah, seolah menekan peringatan. Butuh beberapa detik tegang sebelum kawat terakhir terlepas. Anak harimau itu langsung merapat ke tubuh induknya, meski pincang. Induk itu menatap Bu Rahayu sekali lagi, pandangan yang sulit ia artikan, campuran kewaspadaan dan pengakuan. Namun momen lega itu tak bertahan lama. Dari kejauhan, terdengar teriakan. "Hei! Ada orang di sana!" Suara langkah tergesa menyusul, disertai kilatan cahaya senter yang menembus sela pepohonan. Bu Rahayu segera bergerak. Ia tahu jalur kecil menuju arah barat yang jarang dilalui, tapi licin dan penuh akar. Induk harimau tampaknya memahami bahaya yang sama. Ia menggiring anaknya ke jalur lain, berlawanan arah dengan Bu Rahayu. Cahaya senter semakin dekat. Cepat! Dia lari ke arah sana. Napas Bu Rahayu mulai memburu, lututnya protes setiap kali ia harus melangkah tinggi melewati batang pohon tumbang. Kakinya sempat terpeleset, membuat lututnya terbentur batu, tapi ia tidak berhenti. Suara para pemburu terdengar semakin jauh, mungkin mereka memilih mengikuti arah harimau. Saat akhirnya ia mencapai jalur belakang rumahnya, langit sudah benar-benar gelap, hanya diterangi cahaya bintang yang sedikit. Ia masuk lewat pintu dapur, menutupnya rapat, lalu duduk di kursi sambil memegang lututnya yang berdenyut nyeri. Mbak Wati masuk dengan wajah panik. "Bu, aku lihat cahaya senter di tepi halaman tadi. Mereka mencari apa sih sebenarnya?" Bu Rahayu hanya menatapnya, lalu berkata pelan, "Sesuatu yang tidak akan pernah mereka miliki selama aku masih di sini." Malam itu, ia tak bisa tidur. Bayangan anak harimau yang terjerat terus menghantui pikirannya. Ia tahu, para pemburu itu tidak akan berhenti hanya karena jebakan mereka dirusak. Mereka akan memasang lagi, mungkin lebih banyak, mungkin lebih licik. Dan dalam hatinya, ia sadar, jika ingin keluarga harimau itu selamat, ia tidak bisa hanya menunggu dan merusak jebakan. Ia harus memikirkan cara yang jauh lebih berani dan jauh lebih berisiko. Pagi itu, udara di desa masih beraroma embun segar. Sinar matahari menembus sela-sela dedaunan jati di belakang rumah Bu Rahayu, menciptakan corak bercahaya di tanah yang basah sisa hujan malam tadi. Ayam-ayam berkokok silih berganti, menandakan hari mulai benar-benar hidup. Bu Rahayu duduk di beranda, kali ini tidak membawa rajutnya. Ia hanya menggenggam cangkir teh hangat, menatap jauh ke arah hutan. Setelah kejadian malam itu, pikirannya terus dipenuhi kemungkinan buruk. Ia merasa harus bergerak cepat, sebelum para pemburu itu memasang jebakan baru atau bahkan melakukan sesuatu yang lebih nekat. Mbak Wati datang membawa bakul berisi singkong rebus. "Bu, makan dulu. Dari tadi cuma duduk melamun. Jangan-jangan mikirin kejadian kemarin." Bu Rahayu tersenyum tipis. "Kalau kamu lihat anak harimau terjerat, kamu juga nggak bakal bisa santai, Wati." Hari itu, ia memutuskan untuk tidak langsung masuk hutan. Ia memilih memantau dari jarak menengah, menggunakan jalur setapak yang ia kenal sejak kecil. Jalur yang dulu dipakai para perempuan desa mencari daun pisang dan rotan. Dari jalur itu, ia bisa mengawasi dua titik penting. Sungai kecil tempat harimau sering minum, dan padang ilalang yang menjadi jalur peralihan satwa liar menuju hutan lebat. Langkahnya pelan, menghindari ranting kering agar tak menimbulkan bunyi. Angin pagi membawa aroma dedaunan segar dan sedikit wangi tanah basah. Burung jalak saling bersahut, seolah membicarakan sesuatu yang hanya mereka mengerti. Sekitar setengah jam berjalan, ia tiba di sebuah batu besar yang menjadi titik pengamatannya.
Dari situ, ia bisa melihat sungai kecil di kejauhan. Awalnya, semua tampak normal. Seekor kijang muda minum di tepi air, beberapa monyet berlarian di cabang tinggi. Tapi kemudian, matanya menangkap sesuatu, kilatan cahaya yang bukan berasal dari air. Ia menyipitkan mata. Di balik semak, ada benda seperti kaca kecil, terpasang pada sesuatu yang menempel di batang pohon. Jantungnya berdegup lebih cepat. Itu kamera. Bukan milik warga biasa. Kamera seperti itu biasanya digunakan pemburu modern untuk memantau jalur satwa secara diam-diam. Ia mundur pelan, mencoba keluar dari jalur pandang kamera. Tapi saat ia memutar arah, sesuatu membuat bulu kuduknya berdiri. Suara ranting patah yang tidak berasal dari hewan kecil. "Siapa di sana?" Suara berat terdengar dari arah hutan sebelah barat. Bu Rahayu tidak menjawab. Ia berjongkok, bersembunyi di balik semak berduri. Langkah kaki mendekat. Ia bisa melihat sepasang sepatu bot dan celana lapangan warna coklat. Orang itu berhenti tak jauh dari tempatnya bersembunyi, lalu mengeluarkan sesuatu dari saku, roti kering, dan memakannya sambil melihat sekeliling. Sekilas, wajahnya terlihat, pria berusia sekitar 40 tahun, berkulit legam terbakar matahari, dengan tatapan yang tajam seperti elang. Tatapan itu membuat Bu Rahayu yakin, pria ini bukan pemburu sembarangan. Setelah beberapa menit, pria itu pergi, tapi arah langkahnya menuju jalur desa. Bu Rahayu menunggu sampai suara langkah menghilang, lalu segera kembali ke rumah lewat jalur memutar. Sesampainya di rumah, Mbak Wati langsung bertanya, "Bu, kok pulangnya lebih cepat?" Wajah ibu pucat sekali. Bu Rahayu menghela napas. "Ada orang asing di hutan. Sepertinya dia tahu aku ada di sana." Mbak Wati terlihat cemas. Kalau mereka tahu ibu yang suka merusak jebakan mereka, bisa-bisa. "Ya, makanya aku harus hati-hati. Tapi kita nggak bisa diam saja. Harimau itu nggak punya siapa-siapa di sini selain aku," jawab Bu Rahayu dengan nada tegas. Malamnya, Bu Rahayu duduk di meja dapur dengan selembar kertas dan pensil. Ia mulai menggambar peta kecil hutan, menandai titik-titik yang ia curigai menjadi lokasi jebakan dan kamera. Idem pikirannya, jika ia bisa menghapus tanda-tanda jalur harimau dari rekaman kamera itu, para pemburu akan kehilangan arah. Tapi ada masalah. Kamera itu terpasang cukup tinggi di pohon, dan ia tidak punya alat untuk memanjat. Ia memutuskan untuk mendekat saat malam hari, saat kemungkinan para pemburu berjaga lebih kecil. Keesokan harinya, ia menghabiskan waktu mempersiapkan peralatan, seutas tali panjang, sarung tangan, dan kain hitam untuk menutupi wajah. Mbak Wati menatapnya seperti melihat orang yang hendak berperang. "Bu, ini berbahaya. Kalau ketahuan, aku akan pura-pura cari rotan. Tapi kalau kita diam, harimau itu akan hilang." "Wati," jawab Bu Rahayu, kali ini tanpa senyum. Malam datang dengan cepat. Bulan hanya terlihat separuh, cahayanya redup. Bu Rahayu mengenakan pakaian gelap dan bergerak cepat menuju titik batu besar yang kemarin ia gunakan sebagai pengamatan. Udara malam membuat napasnya terlihat seperti asap tipis. Begitu sampai, ia memandang ke arah pohon tempat kamera terpasang. Tidak ada tanda manusia. Ia melilitkan tali ke tubuhnya, mulai memanjat dengan gerakan hati-hati. Kulit pohon terasa licin oleh lumut, membuatnya harus berpegangan lebih erat. Ketika ia sampai di titik kamera, ia menutupi lensa dengan lumpur yang sudah ia siapkan, lalu mengarahkannya ke sudut lain, sebuah jalur kosong yang jarang dilalui hewan. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari bawah. Ia membeku di atas pohon. Dari sela dedaunan, ia melihat sosok pria bersepatu bot yang kemarin ia temui. Ia membawa senter, memutar cahayanya ke segala arah. Pria itu berhenti tepat di bawah pohon tempat Bu Rahayu bersembunyi. Ia menyalakan rokok,
Asapnya naik perlahan, hampir menyentuh posisi Bu Rahayu. Aku tahu ada orang yang main-main di sini. Gumamnya pelan, seolah berbicara pada udara. Beberapa detik terasa seperti menit. Lalu, suara lain terdengar dari arah barat, geraman rendah seekor harimau. Pria itu langsung mematikan rokoknya dan bergegas ke arah suara, meninggalkan area itu. Bu Rahayu turun secepat yang ia bisa, lalu mengambil jalur memutar pulang. Saat sampai di rumah, ia mendapati Mbak Wati menunggunya dengan wajah panik. "Bu, ada orang lewat depan rumah tadi, mondar-mandir. Aku rasa itu orang yang ibu lihat di hutan." Bu Rahayu hanya menatap keluar jendela. Dalam kegelapan malam, ia merasa ada sepasang mata yang mengawasinya dari balik pepohonan di tepi halaman. Di hatinya, ia tahu satu hal, permainan ini sudah berubah. Bukan lagi sekadar ia melindungi harimau dari pemburu. Sekarang, pemburu itu mulai memburunya. Malam di desa biasanya tenang, hanya diisi suara jangkrik, sesekali lolongan anjing dari ujung kampung. Tapi malam ini, ketenangan itu terasa rapuh, seperti permukaan kaca yang siap retak oleh sedikit getaran. Bu Rahayu duduk di kursi kayu dekat jendela, lampu minyak kecil di meja hanya memberi cahaya kekuningan yang redup. Di pangkuannya ada kain rajut yang sebenarnya sudah ia selesaikan minggu lalu, tapi jarinya terus bergerak, seolah aktivitas itu bisa menutupi kegelisahan yang sejak siang menggerogoti pikirannya. Mbak Wati yang sedari tadi mondar-mandir akhirnya duduk di kursi seberang. "Bu, dari tadi wajah ibu tegang. Saya tahu ini soal orang itu, kan?" Bu Rahayu menatap sebentar, lalu menghela napas panjang. Dia bukan cuma pemburu biasa, Wati. Caranya mengawasi, tatapannya. Seperti orang yang sudah terbiasa memburu bukan hanya hewan, tapi juga orang. Pagi sebelumnya sebenarnya berjalan damai. Matahari terbit dengan lembut, angin membawa aroma bunga kopi yang sedang mekar di kebun tetangga. Burung-burung kecil bermain di ranting jambu di halaman belakang. Untuk sesaat, dunia terasa normal. Bu Rahayu sempat berpikir untuk tidak keluar rumah hari itu, memberi jarak pada hutan agar para pemburu merasa ia sudah berhenti mencampuri urusan mereka. Tapi nalurinya berkata lain. Ia tahu pemburu yang cerdas tidak hanya mengandalkan jebakan, tapi juga membaca kebiasaan targetnya, baik hewan maupun manusia. Ia memutuskan untuk sekadar berjalan ke kebun singkong yang letaknya tak jauh dari tepi hutan. Sekilas untuk mengambil daun singkong, tapi sebenarnya ia ingin mengamati apakah ada tanda-tanda kehadiran orang asing. Setibanya di kebun, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Jejak sepatu bot, masih baru, menekan tanah basah sisa hujan semalam. Jejak itu menuju arah desa, bukan menjauh ke hutan. Ia mengamati lebih dekat. Ukurannya sama dengan jejak yang ia lihat di hutan 2 hari lalu. Dia sudah masuk wilayah desa, gumamnya pelan. Bu Rahayu segera pulang. Namun di tengah jalan, ia mendengar suara yang sangat ia kenal, geraman rendah, seperti peringatan. Ia menoleh, dan di antara semak, sepasang mata kuning menyala menatapnya. Harimau itu. Namun anehnya, kali ini tatapannya bukan ancaman. Lebih seperti panggilan. Harimau itu bergerak pelan, mundur ke arah hutan, tapi sesekali menoleh, memastikan Bu Rahayu mengikutinya. Rasa ingin tahu mengalahkan ketakutannya. Ia mengikuti dari jarak aman, menyusuri jalur setapak yang jarang ia lalui. Udara di dalam hutan terasa lebih lembab, suara daun kering yang terinjak menjadi satu-satunya tanda langkah mereka. Setelah beberapa menit, harimau itu berhenti di sebuah tempat yang Bu Rahayu belum pernah lihat. Sebuah lapangan kecil di tengah hutan, dengan bekas api unggun di tengahnya. Di sekitarnya, ada kaleng makanan kosong, puntung rokok, dan potongan rantai besi yang ujungnya bengkok. Bu Rahayu berjongkok, memeriksa rantai itu. Rantai untuk jebakan besar. Tapi yang membuatnya kaget,
Di salah satu kaleng ada bercak merah, darah yang sudah mengering. Harimau itu duduk tak jauh darinya, menatap tajam ke arah semak di sisi lain lapangan. Naluri Burahayu langsung siaga. Ia perlahan mendekat, memisahkan daun-daun lebar, dan menemukan kain robek. Warna coklat tua, seperti potongan celana lapangan. Pikiran Burahayu berputar cepat. Mungkinkah pemburu itu terluka oleh jebakannya sendiri? Atau mungkin oleh harimau? Tapi kalau benar, itu berarti dia akan semakin berbahaya. Orang terluka yang merasa terancam akan membalas dengan lebih kejam. Ia menatap harimau itu. "Kamu mau aku tahu ini semua? Ya?" gumamnya. Hewan besar itu hanya menunduk sedikit, lalu berdiri dan menghilang di balik pepohonan, meninggalkannya sendirian dengan pikiran yang semakin berat. Hari mulai gelap ketika ia kembali ke rumah. Ia memutuskan untuk tidak bercerita pada Mbak Wati tentang penemuan itu. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin aman, pikirnya. Namun rencananya untuk tetap tenang langsung runtuh malam itu. Saat ia sedang merapikan dapur, suara langkah terdengar di luar rumah. Bukan langkah biasa, terdengar berat dan sengaja dibuat pelan, seperti orang yang ingin mendekat tanpa ketahuan. Burahayu memberi isyarat pada Mbak Wati untuk mematikan lampu minyak. Mereka berdua menahan napas dalam gelap. Dari celah jendela, Burahayu bisa melihat siluet seseorang berdiri di halaman. Tubuhnya tegap, kepala sedikit menunduk. Orang itu tidak mengetuk, tidak memanggil, hanya berdiri dan memandangi rumah selama hampir 1 menit, lalu pergi. Malam itu, Burahayu tidak tidur. Setiap suara membuatnya terbangun. Angin yang menggesek daun, bunyi genting berderit, bahkan lolongan anjing di kejauhan. Pagi harinya, ia keluar untuk memastikan tidak ada tanda aneh. Namun di tanah berdebu dekat pagar bambu, ia melihat jejak sepatu bot yang sama. Kali ini, jaraknya hanya beberapa langkah dari pintu depan. Hari-hari berikutnya menjadi semacam permainan sunyi. Setiap kali Burahayu ke hutan, ia merasa diikuti. Terkadang ia mendengar ranting patah di belakangnya, atau melihat bayangan bergerak di antara pohon. Tapi setiap ia menoleh, tidak ada siapapun. Ia mulai mengubah jalurnya setiap hari, menghindari rutinitas yang mudah ditebak. Tapi ia tahu, ini hanya memperlambat, bukan menghentikan. Suatu sore, saat ia mengambil air di sumur, Mbak Wati berlari menghampiri dengan wajah pucat. "Bu, aku lihat dia. Orang itu." Dia berdiri di ujung jalan, menatap ke arah rumah kita, lalu menghilang ke arah kebun pisang. Burahayu menatap ke arah yang dimaksud. Tidak ada siapa-siapa sekarang, tapi ia tahu ini bukan halusinasi. Ia memutuskan malam ini tidak akan diam. Jika pemburu itu berani mendekat, ia juga akan menunjukkan bahwa ia tidak akan mundur. Menjelang tengah malam, ia mengambil lampu senter dan tongkat kayu, lalu duduk di beranda. Udara malam menusuk tulang, tapi ia tidak bergeming. Waktu berjalan lambat, jarum jam seolah enggan bergerak. Sekitar pukul 1, suara langkah terdengar lagi. Kali ini dari arah kebun singkong. Ia mematikan senter, membiarkan matanya menyesuaikan dengan gelap. Siluet itu muncul, bergerak perlahan di tepi pagar. Burahayu berdiri, mengangkat tongkat. "Saya tahu kamu di sana." Suaranya tegas, menggema di keheningan malam. Sosok itu berhenti, lalu melangkah maju sedikit, cukup untuk memperlihatkan wajahnya di bawah cahaya bulan. Pria bersepatu bot, dengan tatapan yang sama seperti di hutan. Bibirnya melengkung membentuk senyum tipis, lalu ia berbalik dan menghilang di antara bayangan pohon. Burahayu berdiri kaku, jantungnya berdegup kencang. Ia sadar, ini bukan lagi sekadar ancaman pada harimau. Ini sudah menjadi permainan antara dua pihak yang sama-sama tidak mau mundur. Dan di dalam hatinya, ia tahu, permainan ini hanya akan berakhir jika salah satu dari mereka berhenti bernafas,
atau jika ia bisa menemukan cara lain yang lebih cerdas untuk mengalahkan pemburu itu. Pagi itu, udara desa terasa segar. Seperti biasa setelah hujan malam sebelumnya. Awan putih berarak pelan di langit biru, sinar matahari menerobos celah dedaunan, memantulkan kilau di rumput basah. Bu Rahayu berdiri di teras rumah sambil memegang cangkir teh panas, mencoba menikmati momen damai yang jarang ia dapatkan beberapa minggu terakhir. Namun ketenangan itu rapuh. Dalam kepalanya, ingatan tentang sosok pemburu bersepatu bot yang datang di malam hari terus berputar. Tatapan mata, senyum tipis, dan cara ia berdiri seolah menandai rumah ini sebagai sasaran. Semuanya membentuk ancaman yang terlalu nyata untuk diabaikan. Pagi itu ia memutuskan untuk keluar, bukan untuk bersembunyi, tetapi untuk mencari tahu. Nalurinya berkata bahwa pemburu itu meninggalkan jejak, dan jika ia cukup cermat, ia bisa menemukan sesuatu yang mengarah pada identitasnya. Sebelum pergi, ia memberitahu Mbak Wati, kalau ada orang asing datang, jangan keluar rumah. Tutup semua pintu dan jendela. Jangan buka kalau dia mengetuk. Mbak Wati mengangguk, meski jelas rasa cemas membayang di wajahnya. Jalan menuju kebun singkong masih lembab. Bu Rahayu melangkah pelan, matanya menyapu tanah, mencari tanda yang berbeda dari jejak penduduk desa biasa. Tak butuh waktu lama, ia menemukannya. Bekas sepatu bot dengan pola sol yang khas, lebih dalam di bagian tumit. Jejak itu menuju ke arah barat, menjauh dari desa, tapi bukan menuju jalur utama ke kota. Bu Rahayu mengikutinya, melewati semak dan rumpun bambu. Semakin jauh ia melangkah, semakin jarang jejak kaki itu muncul, seolah pemburu tersebut sengaja memilih jalur yang sulit dilalui agar tak mudah diikuti. Namun tanah basah setelah hujan membuat jejaknya tetap terbaca. Setelah hampir setengah jam berjalan, ia sampai di sebuah tempat yang tak pernah ia datangi sebelumnya, sebuah gubuk reot di tepi hutan. Atapnya miring, dindingnya dari papan tua yang mulai lapuk, tapi ada tanda-tanda bahwa tempat itu digunakan. Puntung rokok berserakan di tanah, sisa api unggun masih hangat, dan di sudut, ada karung-karung berisi sesuatu yang ditutup terpal lusuh. Ia melangkah pelan, memperhatikan sekeliling. Di salah satu karung yang terbuka sedikit, ia melihat bulu coklat oranye yang dikenalnya, bulu harimau. Dadanya sesak. Bukan hanya itu, di dekat karung ada senapan laras panjang bersandar, lengkap dengan peluru yang disimpan rapi di kotak logam kecil. Langkahnya berhenti ketika ia mendengar suara ranting patah di belakang. Ia berbalik cepat, dan di sana, berdiri pria bersepatu bot itu. Wajahnya teduh tapi dingin, senyum tipis menghiasi bibirnya seperti malam itu. Nyari sesuatu, Bu? Suaranya rendah namun menusuk. Bu Rahayu tak mundur. Saya cuma mau tahu, kenapa kamu berburu hewan yang seharusnya dilindungi? Pria itu mengangkat alis, lalu tertawa pelan. Hewan itu? Kalau tidak saya buru, orang lain yang akan melakukannya. Dan mereka akan lebih kejam. Saya hanya mengambil apa yang bisa dijual. Dunia ini bukan tempat untuk orang yang terlalu banyak berpikir soal benar dan salah. Ucapan itu membuat darah Bu Rahayu berdesir. Ia tahu, berdebat tidak akan mengubah hati pria ini. Ia harus pulang, tapi tidak bisa menunjukkan ketakutan. Kalau begitu, ingat saja, tidak semua yang kamu buru akan pasrah. Ada yang akan melawan. Mata pria itu menyipit. Termasuk ibu. Termasuk saya, jawab Bu Rahayu mantap. Pria itu tidak menahan, hanya berdiri di sana, membiarkan Bu Rahayu berjalan pergi. Tapi ia tahu, ini bukan kebaikan hati, ini adalah ancaman. Seperti kucing yang membiarkan tikus lari sedikit sebelum menerkam lagi. Sesampainya di desa, Bu Rahayu langsung menuju rumah Pak RT. Ia menceritakan semuanya, termasuk lokasi gubuk itu. Tapi wajah Pak RT tampak ragu. Bu, kita tidak bisa sembarangan mendatangi orang bersenjata.
Apalagi kalau dia memang pemburu yang berpengalaman. Kita butuh bukti kuat, dan sebaiknya melapor ke pihak berwenang. Tapi kalau kita menunggu, harimau-harimau itu bisa mati satu persatu, desak Bu Rahayu. Pak RT menghela napas. Saya akan hubungi petugas kehutanan. Tapi Ibu, tolong, jangan mendekat lagi ke gubuk itu sendirian. Malamnya, Bu Rahayu duduk di teras rumah, menatap langit penuh bintang. Ia memikirkan harimau-harimau itu, terutama satu yang sering mendekatinya seolah ingin menyampaikan pesan. Ia tahu, hewan-hewan itu tidak bisa berbicara, tapi mereka bisa memperingatkan, dan ia harus siap jika peringatan itu datang lagi. Tak lama, dari arah hutan terdengar suara geraman yang pelan namun jelas. Bu Rahayu berdiri, melangkah ke pagar bambu, dan di sana, di balik gelap pepohonan, sepasang mata kuning menyala menatapnya. Harimau itu hanya diam beberapa detik, lalu berbalik dan menghilang ke dalam hutan. Dan entah mengapa, Bu Rahayu merasa itu bukan sekadar pertemuan kebetulan, itu adalah undangan. Keesokan paginya, ia memutuskan untuk mengikuti intuisi itu. Ia masuk hutan lebih pagi dari biasanya, mengikuti arah yang diambil harimau malam sebelumnya. Perjalanan itu membawanya ke sebuah jalur kecil yang nyaris tertutup semak. Di ujungnya, ia menemukan sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Sebuah jebakan besar, terbuat dari besi tebal, terpasang di tanah. Di atasnya, umpan berupa potongan daging mentah tergantung. Tapi di sekitar jebakan itu, ada bekas cakaran di tanah dan pohon, tanda perlawanan. Dan di dekatnya, bercak darah segar. Ia memeriksa darah itu, masih hangat. Berarti peristiwa ini baru saja terjadi. Ia menoleh cepat, mencoba mencari tanda-tanda keberadaan harimau atau pemburu. Hutan sunyi, tapi keheningan itu terasa menekan, seperti ada yang mengintai. Lalu ia mendengar suara ranting patah, kali ini dari arah berlawanan. Dari balik semak, muncul harimau itu, pincang, dengan darah mengalir dari salah satu kakinya. Ya Tuhan, Bu Rahayu segera bergerak mendekat, tapi berhenti setengah jalan. Takut membuat hewan itu merasa terancam. Harimau itu menatapnya lama, lalu duduk, seolah menyerahkan dirinya untuk ditolong. Tanpa pikir panjang, Bu Rahayu membuka kain selendang yang ia bawa, lalu perlahan mendekat. Tangannya gemetar, tapi ia tahu ia harus bertindak cepat. Ia membersihkan luka sebisanya dengan air dari botol yang ia bawa, lalu membalutnya. Harimau itu hanya mengeluarkan suara rendah, bukan ancaman, lebih seperti keluhan. Dan untuk pertama kalinya, Bu Rahayu menyentuh kepala hewan itu. Kulitnya hangat, bulunya lembut meski sedikit kasar. Di saat itu, ia membuat janji dalam hati. Ia akan melindungi kawanan ini, apapun risikonya. Namun ia sadar, pemburu itu pasti akan kembali untuk memeriksa jebakan. Dan jika ia melihat luka harimau itu sudah diobati, ia akan tahu ada orang yang ikut campur. Itu berarti waktu mereka tidak banyak. Bu Rahayu menatap ke arah gubuk yang tak terlihat dari sini, tapi ia bisa merasakannya di kejauhan. Pertarungan ini belum selesai, dan mungkin, sebentar lagi, akan mencapai puncaknya. Pagi di desa itu seperti kanvas tenang yang diwarnai suara burung, aroma tanah basah, dan sapaan hangat dari para tetangga. Bu Rahayu duduk di kursi kayu di beranda rumah, membelai kucing kampung yang sering datang minta sarapan. Meski di wajahnya ada senyum, pikirannya masih diselimuti ingatan tentang harimau pincang yang ia temui kemarin. Luka itu parah, dan tanpa perawatan lebih lanjut, infeksi bisa menyebar. Sejak pagi, ia menunggu kabar dari Pak RT yang berjanji akan menghubungi petugas kehutanan. Tapi hingga matahari mulai meninggi, tak ada tanda-tanda. Seolah waktu berjalan terlalu cepat, sementara bantuan bergerak terlalu lambat. Menjelang siang, Bu Rahayu memutuskan untuk menyiapkan bekal sederhana, sebotol air, kain bersih, dan beberapa potong ikan rebus,
lalu pergi ke hutan. Ia tahu ini berisiko, tapi hati nuraninya lebih keras daripada rasa takut. Ia menyusuri jalur sempit yang kemarin ia lalui, melewati semak belukar yang basah, hingga akhirnya sampai di lokasi jebakan yang kemarin. Jebakan itu kosong, tapi daging umpannya sudah hilang. Di tanah, ia melihat jejak kaki besar. Harimau itu kembali. Tak jauh dari situ, di bawah naungan pohon besar, ia menemukannya. Harimau itu berbaring, mata setengah terpejam, napasnya berat. Bu Rahayu mendekat pelan, duduk di tanah, lalu mulai membersihkan luka yang mulai bengkak. Hewan itu hanya menatapnya, seolah mengerti bahwa ia bukan ancaman. Saat ia sedang membalut kaki harimau itu, suara langkah berat terdengar dari arah semak. Naluri Bu Rahayu langsung tegang. Ia menoleh cepat, dan di sanalah pria bersepatu bot itu muncul, membawa senapan di bahunya. Tatapan mereka bertemu. Senyum tipis pria itu muncul lagi, kali ini lebih sinis. "Ah, rupanya kamu yang merusak jebakan saya," ujarnya pelan, tapi penuh nada tuduhan. Bu Rahayu berdiri, tubuhnya memblokir posisi harimau yang sedang terbaring. "Mereka makhluk hidup, bukan barang dagangan. Kamu tidak berhak membunuh mereka." Pria itu tertawa pendek. "Hak? Di hutan, yang punya senjata punya hak. Dan sekarang, saya yang punya." Ketegangan di udara semakin pekat. Harimau itu perlahan mengangkat kepalanya, mengeluarkan suara geraman rendah. Pemburu itu mengarahkan senapannya, tapi bukan ke harimau, ke Bu Rahayu. "Aku bisa saja menembak harimau itu sekarang," katanya, "tapi aku rasa, menyingkirkan orang yang suka ikut campur akan membuat urusan jadi lebih mudah." Detik itu juga, dari balik pepohonan, terdengar geraman lain, lebih keras, lebih dekat. Lalu, satu persatu, 2 ekor harimau dewasa muncul dari kegelapan hutan. Mata mereka menatap lurus ke arah pemburu itu, posisi tubuh rendah siap menerkam. Pria itu terdiam, wajahnya berubah pucat. Ia mundur selangkah, lalu 2 langkah lagi. Harimau-harimau itu maju perlahan, mengurungnya dari 2 sisi. Bu Rahayu memanfaatkan momen itu. "Pergi, sebelum mereka memutuskan kamu ancaman yang tidak perlu dibiarkan hidup," katanya tegas. Pemburu itu menatapnya, lalu menatap harimau-harimau itu. Ia menggeram, tapi akhirnya mundur lebih jauh, lalu berbalik dan menghilang di antara pepohonan, meninggalkan ancaman yang belum selesai. Harimau-harimau itu tidak mengejar. Mereka hanya berdiri, mengawasi arah perginya sang pemburu, lalu berbalik menatap Bu Rahayu. Dalam tatapan itu, ada rasa terima kasih yang tak diucapkan, tapi bisa dirasakan. Sore itu, Bu Rahayu kembali ke desa dengan hati yang berat tapi juga hangat. Ia tahu, ancaman belum berakhir. Pemburu itu akan kembali, mungkin dengan rencana yang lebih licik. Tapi ia juga tahu, ia kini memiliki sekutu, bukan manusia, tapi makhluk-makhluk hutan yang sudah menganggapnya bagian dari lingkaran perlindungan mereka. Malam pun tiba. Angin malam membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Di kejauhan, suara lolongan aneh terdengar, bukan lolongan serigala, melainkan semacam panggilan panjang dari harimau. Bu Rahayu duduk di beranda, mendengarkan dengan hati bergetar. Ia mengerti, itu bukan sekadar suara binatang. Itu adalah peringatan, sekaligus janji bahwa mereka akan saling melindungi. Tengah malam, suara lain membangunkannya, suara langkah di luar rumah. Ia mengintip dari celah jendela, dan melihat sosok pria bersepatu bot itu berdiri di pagar bambu. Kali ini, ia tidak membawa senapan, melainkan obor yang menyala. Wajahnya diterangi cahaya api, matanya tajam penuh dendam. Dan sebelum Bu Rahayu sempat berpikir, pria itu melempar obor ke arah gudang kecil di samping rumah. Api langsung menyambar atap ilalang, membara cepat dihembus angin malam. Bu Rahayu berteriak minta tolong, tapi warga desa masih terlelap.
Ia berlari mengambil ember air, tapi api terlalu cepat menjalar. Di tengah kepanikan itu, dari arah hutan terdengar suara geraman menggelegar. Lalu 3 ekor harimau muncul, berlari melintasi halaman. Mereka bukan datang untuk menyerang manusia di desa, tapi mengejar pemburu itu. Pria itu berlari panik, menembus gelap malam, dikejar oleh bayangan besar bergaris oranye hitam. Api terus membesar, tapi beberapa warga akhirnya terbangun dan membantu memadamkan. Dalam kekacauan itu, Bu Rahayu sempat melihat sekilas. Salah satu harimau melompat, menumbangkan pemburu itu ke tanah. Ia tidak melihat apa yang terjadi selanjutnya, karena harimau-harimau itu segera menghilang kembali ke hutan, membawa serta pria itu. Menjelang subuh, api akhirnya padam. Gudang habis terbakar, tapi rumah utama selamat. Warga bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada pria itu? Bu Rahayu hanya menjawab singkat, dia tidak akan kembali lagi. Namun di hatinya, ia tahu bahwa malam ini telah mengikat janji yang lebih kuat antara dirinya dan para penjaga hutan itu. Mereka bukan hanya menyelamatkan satu sama lain, mereka kini berbagi nasib. Pagi itu, langit di atas desa tampak pucat seperti wajah orang yang baru saja menerima kabar buruk. Udara lembab setelah hujan semalam membawa aroma tanah basah yang menusuk. Sisa-sisa kebakaran di gudang Bu Rahayu masih terlihat, arang hitam di tanah, serpihan bambu hangus, dan bau asap yang belum sepenuhnya hilang. Namun, di tengah kehancuran itu, Bu Rahayu tidak duduk meratap. Ia berjalan di halaman, menyapu serpihan kayu, dan menata kembali barang-barang yang terselamatkan. Warga desa bergantian datang membantu, sebagian membawa papan kayu, sebagian lagi membawa makanan. Kehangatan manusia masih ada, walau tidak semua sepakat dengan hubungan anehnya dengan kawanan harimau di hutan. Bu, kalau mereka suatu hari kelaparan, bagaimana? Bukannya bahaya? Tanya seorang ibu muda sambil menyerahkan termos air panas. Bu Rahayu tersenyum tipis. Kalau kita menghormati mereka, mereka akan menghormati kita. Bahaya hanya datang kalau kita yang lebih dulu mengundang. Menjelang siang, Bu Rahayu memutuskan untuk pergi ke hutan lagi. Kali ini, bukan untuk memberi makan, tapi untuk memastikan bahwa kawanan harimau itu baik-baik saja setelah kejadian semalam. Jalan setapak menuju hutan masih licin oleh sisa hujan, membuat langkahnya hati-hati. Setiap dedaunan yang bergoyang membuatnya sedikit waspada, tapi sekaligus membuatnya merasa aman. Ia tahu siapa yang ada di luar sana. Di sebuah bukit kecil, ia berhenti. Dari balik pepohonan, seekor harimau betina muncul perlahan, diikuti 2 harimau jantan. Salah satunya pincang, harimau yang pernah ia rawat lukanya. Mereka mendekat, tidak seperti predator yang mengintai mangsa, tapi seperti kerabat yang ingin memastikan seseorang masih hidup. Bu Rahayu tersenyum, lalu duduk di tanah berumput. Harimau-harimau itu berhenti beberapa meter darinya, menatapnya dengan mata yang dalam dan tenang. Malam kemarin, kalian sudah menepati janji kalian, kata Bu Rahayu pelan. Sekarang, mungkin waktunya aku menepati janjiku. Tangannya merogoh kantong kain, mengeluarkan sebuah kalung kecil dari anyaman bambu. Di dalamnya ada seutas rambutnya sendiri dan sehelai bulu harimau yang pernah ia temukan di hutan. Kalung itu ia letakkan di atas tanah, mendorongnya pelan ke arah harimau pincang itu. Harimau itu menunduk, mengendus benda kecil itu, lalu duduk tenang. Dalam budaya lama yang pernah Bu Rahayu dengar dari neneknya, itu adalah tanda, sumpah alam, janji saling melindungi yang tidak bisa dicabut. Namun, suasana damai itu tak berlangsung lama. Dari kejauhan, suara mesin truk dan dentuman keras terdengar. Bu Rahayu menoleh cepat, jalan masuk hutan dari sisi barat berdebu. 3 truk besar berhenti, dan belasan pria berseragam oranye turun dengan peralatan berat. Bukan petugas kehutanan, mereka adalah pembalak liar,
lengkap dengan gergaji mesin dan bahan peledak kecil. Tujuan mereka jelas, membuka lahan cepat dengan menebang habis pohon-pohon tua. Bu Rahayu berdiri, tubuhnya menegang. Ia tahu jika mereka berhasil, hutan ini, rumah bagi kawanan harimau itu, akan hancur selamanya. Ia berjalan cepat menuju mereka, meski tubuhnya gemetar. "Berhenti! Kalian tidak boleh menebang di sini, ini kawasan lindung," teriaknya. Salah satu pria tertawa. "Kawasan lindung? Di sini nggak ada papan larangan, Bu. Lagi pula, siapa yang mau melarang? Polisi? Atau nenek-nenek seperti Anda?" Tawa mereka terdengar seperti suara gergaji yang mengiris kayu. Tapi sebelum mereka sempat menyalakan mesin, suara geraman keras mengguncang udara. Dari balik pepohonan, 5 ekor harimau dewasa muncul. Garis-garis mereka berkilau diterpa sinar matahari yang menembus dedaunan. Para pembalak langsung kaku. Beberapa mundur sambil mengumpat, tapi 2 orang mencoba mengusir harimau dengan lemparan batu. Kesalahan besar. Harimau-harimau itu merendahkan tubuh, mata mereka berkilat. Bu Rahayu berdiri di antara kedua pihak, mengangkat tangan. "Mereka tidak akan menyerang kalau kalian pergi sekarang." Ketegangan itu seperti tali yang ditarik hingga hampir putus. Para pembalak saling pandang, lalu pemimpin mereka mengangkat tangan sebagai tanda mundur. Oke, kita pergi. Tapi jangan pikir kita nggak bakal balik." Mereka buru-buru naik ke truk, meninggalkan suara mesin yang memudar di kejauhan. Hutan kembali sunyi, hanya terdengar napas berat Bu Rahayu dan hewan-hewan besar di hadapannya. Hari itu, ia menghabiskan waktu bersama kawanan itu, duduk di antara akar pohon besar. Ia tahu, ancaman tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi ia juga tahu, selama janji ini hidup, ada kekuatan yang lebih besar daripada ketakutan, kepercayaan. Menjelang senja, langit memerah seperti bara api yang perlahan padam. Bu Rahayu berdiri, memandang hutan yang kini seperti keluarga keduanya. "Kalau suatu hari aku tidak ada, lindungilah tempat ini. Lindungilah dirimu. Itu yang terpenting." Harimau pincang itu mendekat, kepalanya menyentuh lengan Bu Rahayu. Sentuhan itu hangat, penuh arti, dan entah kenapa, terasa seperti salam perpisahan. Beberapa bulan kemudian, musim kemarau datang. Bu Rahayu yang kini mulai sering batuk tetap pergi ke hutan setiap minggu, meski tenaganya berkurang. Hingga suatu hari, ia tidak kembali. Warga desa mencarinya berhari-hari, tapi tidak menemukan jasadnya. Anehnya, di tepi hutan, mereka menemukan jejak kaki manusia yang diapit oleh jejak kaki harimau. Seolah Bu Rahayu berjalan diiringi kawanan itu, lalu menghilang begitu saja di tengah rimba. Sejak itu, tak seorang pun melihat kawanan harimau itu mendekati desa lagi. Namun, setiap malam tertentu ketika bulan purnama, suara auman panjang terdengar dari hutan, menggema hingga ke desa. Orang-orang tua di desa percaya, itu adalah suara Bu Rahayu, yang kini menjadi bagian dari hutan, memanggil untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Dan setiap kali suara itu terdengar, tak satu pun pembalak, pemburu, atau orang serakah berani memasuki hutan. Hutan tetap berdiri, harimau-harimau tetap hidup, dan kisah tentang seorang nenek yang dibuang tapi akhirnya menjadi pelindung alam hidup turun-temurun, menjadi pengingat bahwa keluarga tidak selalu terikat oleh darah, melainkan oleh rasa saling menjaga. Dan di bawah langit terakhir yang ia lihat, Bu Rahayu telah menepati janjinya.